Jadi sebenarnya kalau membahas tentang vaksin itu kita harus melihat dari sisi politik dan ekonominya. Sebenarnya di balik vaksin itu ada peluang ekonominya, ada sisi ekonomi. Tapi bukan semata-mata tentang kesehatan. Tapi kan yang diuntungkan pada akhirnya kan kelompok tertentu aja kan ya Mas, pemilik vaksinnya aja. Makanya kemarin itu kalau Hana sama Akmal ngikutin berita internasional tuh kan salah satu presiden dari Brasil kan nyebutin kan, oh ini sebenarnya emang konspirasi nih. Zaki Andiko Ramadhani, or known as Zaki. He is an international relation alumna of Universitas Jenderal Sudirman. As an alumna, his thesis is unique because he was the first one and the only student, at least in his campus, that used constructivism theory in his research. Now he is a researcher in KRA Group, the company that focuses on public affairs and political risk consultancy that maintain and building reputations in Southeast Asia. From that, he learns and finds some new perspective to see what happens around him. I can't wait to share the conversation with you. I want to understand how the struggle is from being a researcher and how we are supposed to act when we see something happen around us. Enjoy this episode. Inilah Poppy Podcast. Selamat datang teman-teman di Poppy Podcast. Hari ini kita kedatangan salah satu tokoh HI, tapi HI Unsut ya maksudnya. Mas Zaki, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Yep. Lagi malam minggu ya, malam minggu ya. Harusnya lagi ini ya, lagi malmingan. Iya. Oke. Jadi nanti di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Kita akan bahas mengenai pertama mungkin nanti dari dunia perkuliahan, terus nanti lanjut sampai dunia kerja, dan mungkin nanti kita kalau masih sempat kita bisa bahas mengenai dunia internasional. Kayak gitu ya, Mas. Oke, siap. Oh, aku mau tanya nih, Mas. Mungkin pertanyaannya nanti ini diawali dengan ini dulu, pertanyaan umum orang yang kuliah di HI. Dulu Mas Zaki pilih di HI kenapa? Oh, itu ceritanya agak panjang sih. Agak panjang banget sih. Tapi dulu sebelumnya tuh HI itu dulu jadi waktu SMA pernah ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan, PKN. Waktu itu di kelas satu persatu tuh suruh maju ke depan sama gurunya. Suruh maju terus suruh ngucapin kalian mau jadi apa tuh nanti kalau udah 5 tahun ke depan atau udah lulus kuliah segala macam, pengen kuliah, yang pengen kuliah mau jadi apa, terus yang nggak mau kuliah mau jadi apa. Terus giliran aku maju di depan kelas, aku ditanya kamu pengen jadi apa gitu kan. Aku waktu itu bilangnya pengen jadi diplomat gitu kan. Bukan duta besar ya, tapi pengennya jadi diplomat. Nah terus ditanya kalau kamu mau jadi diplomat kamu harus ngapain aja gitu. Nah salah satunya aku ngucapin ya salah satunya mungkin saya harus masuk ke universitas, saya harus ambil jurusan hubungan internasional. Nah walaupun pada faktanya gak semua bukan hanya jurusan hubungan internasional aja yang bisa jadi diplomat gitu kan. Kadang ada jurusan kesehatan mungkin bisa jadi diplomat juga, di MIPA juga mungkin bisa gitu kan. Jadi, nah itu aku baru tahu ketika aku udah masuk ke HI dan aku udah coba-coba paling nggak riset awal lah gimana sih caranya jadi diplomat segala macam. Oh ternyata bukan cuma dari HI yang bisa gitu kan. Terus ya udah kepalang tanggung kan, udah ambil HI ya udah aku lanjutin aja. Tapi sebenarnya tuh sebelum ambil HI itu sebelum ambil HI Unsut tuh aku juga coba daftar karena aku jiwanya tuh jiwa agak suka yang perang-perang gitu sih. Nah waktu
waktu lulus SMA itu sebenarnya aku daftar di Akmil juga kan, Akmil terus daftar di Akmil terus tapi gagal ternyata kan, terus daftar di univ yang lain juga. Aku sempat keterima juga di jurusan kimia di UII tapi nggak, telat bayar ini apa uang 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 awalnya gitu kan, Uang terus pangkal. telat ya, terus telat jadi nggak ngambil. Terus keterima juga sebenarnya di HI UI juga, HI UI. Yang pertama di kimia UMY, terus yang kedua antara kimia UII, terus yang kedua yang pertama HI UMY, yang kedua kimia UII gitu. Tapi ada problem jadi aku nggak lanjutin. Terus akhirnya pilihan terakhir tuh aku masuk ke jalur setelah SBMPTN tuh apa ya, yang mandiri, kalau nggak salah mandiri aku daftar. Kalau nggak salah tuh kuotanya cuma 2 atau 3 orang. Ya udahlah, coba-coba aja daftar, lolos di HI Unsur. Ya mungkin karena pernyataan awal aku di kelas itu bilangnya mau jadi diplomat dan harus ambil HI, mungkin ya itu karena diaminin sama malaikat ya. Jadi mau nggak mau, mungkin karena bukan bukan tracknya di situ, ya udah Oke, jadi oke. HI Unsur. Ya. Oh, Mas Zaki ternyata juga pernah daftar Akmil ya? Dulu Iya, aku daftar. daftarnya Akpol tapi Oh aku, Akpol tapi nggak lulus, ya. langsung nggak Aku lulus. punya yang, kalau sebenarnya kalau bedanya sama Akpol sama Akmil itu sebenarnya kan beda ininya doang sih. Kalau di Akmil kan lebih ke pertahanan ya, karena TNI itu lebih ke pertahanan, tapi kalau polisi mungkin lebih keamanan. Nah, aku lebih sukanya tuh lawannya, kalau pertahanan kan bedanya, pertahanan kita lawannya tuh dari outsider gitu kan, dari orang luar, dari musuh-musuh di luar gitu kan, jadi nggak lawan bangsanya sendiri gitu. Nah, tapi kalau dari polisi kan keamanan kan biasanya menjaga ketertiban tuh, menjaga masyarakat. Aku lebih sukanya tuh lebih perangnya, kalau perang tuh perang sama negara lain aja gitu. Makanya pilihnya Oke, aku. oke. Berarti masuk langsung pilih HI, keterima Iya. ya, alhamdulillahnya. Setelah tadi beberapa universitas. Iya. Nah, terus Gagal. Oke. terus terus tadi lebih milihnya ke EPI ya, EPI sama keamanan ya Mas ya. Ya enggak. Dulu kan pilihannya di apa di kurikulumnya kan ada tiga pilihan kan. Ya, Iya. 3 konsentrasi, ada keamanan internasional, ada ekonomi politik, terus ada regionalisme atau globalisasi waktu itu ya kalau nggak salah. Nah, jadi aku pilihnya lebih ke keamanan internasional. Karena itu sih mungkin karena passionnya suka yang agak militer-militer gitu. Gitu. oke. Aku mau nanya nih Kak, Iya. Mas, ya udah sama aja ya. Apa ya, mungkin pertanyaan yang dialami mulai tingkat-tingkat menengah ke atas ya. Pernah nggak sih Kak mengalami krisis identitas gitu, kayak Oh, apa ya, kesan merasa kayak kenapa ya gue ada aku di sini, kayak gitu, pernah nggak Mas mikir kayak eh, gitu? kalau dulu mungkin karena ini ya, eh, pernah sih pertengahan agak akhir-akhir gitu mempertanyakan diri sendiri kenapa aku pilihnya HI gitu kan. Karena aku tuh baru baru sadar kalau HI itu emang untuk mencari peluang kerja itu terutama di Indonesia itu agak susah gitu kan. Kayak terus kayak ngelihat masa depan, misal aku tuh kalau mau nikah terus aku milih kerjaan aja susah, itu gimana caranya biar biar dapat restu orang tua segala macam gitu kan, susah ya. Dulu aja waktu aku mau ambil HI kan ada agak sedikit pertentangan juga dari keluarga juga kan. Nah, mau ambil HI kamu mau jadi apa gitu kan. Nah, pilihannya kan agak susah kalau HI gitu. Kalau dokter juga mungkin saingannya juga banyak. Mungkin yang lain apa gitu kan. Ya gitu. Nah, itu sempat kepikiran kayak gitu kan. HI itu agak susah gitu kan, terus cari kerjanya susah, agak-agak agak mau mundur, terus mundur juga nggak bisa, maju juga agak apa sih, agak pesimis gitu kan, karena lihat realita tuh emang agak susah. Tapi pada akhirnya aku coba menikmati aja sih, menikmati yang aku jalanin waktu itu, karena mau nggak mau aku dapat paling nggak dapat sense belajar di HI itu
Karena kalau di HI kan belajarnya kita makro ya, hampir semua, bukan semua isu sih, semua Semua lini bidang. kehidupan kita iya, semua bidang tuh kita mempelajarinya meskipun hanya tingkat makro aja. Jadi kita lebih, sifatnya tuh lebih generalis. Tapi itu yang aku manfaatin sih. Jadi kalau aku diajak ngobrol sama orang siapa, aku bisa mingle juga, bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi salah satu manfaat jadi anak HI kan lebih adaptif gitu kan, lebih gampang mingle ke orang-orang. Karena kita bisa bicara berbagai topik itu dari keamanan, ekonomi, sosial, budaya, Hukum. hukum, bahkan ada hukum internasional, hukum humaniter, hukum perang, Iya, gitu-gitu betul. kan kita bisa mingle kemana-mana gitu. Dan itu kalau misal sebagai cowok ya, itu jadi nilai plus gitu karena untuk mendekati jurusan-jurusan lain itu lebih mudah harusnya ya. Kalau orangnya pede, confidence gitu kan, yang mau deketin siapa aja. Kalau orang tuh biasanya salah satu daya tarik biar dilirik tuh biasanya biar harusnya kelihatan pintar gitu, kelihatan ya. Karena kita kalau di anak HI itu belajarnya belajar apa sih? Pencitraannya tuh harus baik ya biar kelihatan Wah, pintar. Itu caranya gimana, harus paling nggak kalau diajak ngobrol orang tahulah, bisa jawab, bisa ngerespons segala macam. Syukur-syukur bisa melebihi dari itu gitu, kita ngasih insight yang baru gitu kan. Wow, ini iya, anak pintar juga ternyata, meskipun kalau misal tampangnya nggak bagus-bagus banget gitu kan, paling nggak ada nilai tambahnya. iya benar. Itu sih salah satu. Aku benar. Jadi kalau ditanya pernah halan krisis identitas atau enggak, pernah. Tapi aku nggak mau terlalu dalam memikirkan itu karena aku harus menikmati apa yang ada sekarang dan masa depan kan paling nggak kita tentuin gitu kan. Paling nggak masih bisa kita persiapkan, kita bisa menyediakan apa sih sarana untuk kedepannya kayak gimana itu ada. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa punya keresahan atau krisis identitas di akhir-akhir semester atau bahkan di awal, ya coba dinikmati dulu aja. Paling nggak kita kasih waktu sejenak lah. Paling nggak kita targetin nih, misal aku mau galaunya berapa lama sih? 1 bulan, 2 bulan. Kalau 2 bulan aku galaunya nggak selesai, krisis identitasku nggak selesai, aku harus ngapain? Gitu-gitu harus ada planningnya gitu. Jadi jangan sampai terlalu larut dalam krisis identitas. Iya, betul-betul. Karena kalau aku ingat pepatah kalau daun yang jatuh itu kan udah seizin dari Allah ya. Jadi pilihan-pilihan yang kita buat juga udah seizin dari Allah gitu. Jadi seizin dari Tuhan gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Berarti itu udah diizinin sama Tuhan kalau kita suruh ambil HI. Udah kita nikmati aja. Oke. Ya sih Mas, tapi aku setuju banget kalau anak HI itu, aku salah satu yang aku syukuri aku jadi anak HI itu aku bisa ngobrol hampir ke semua anak jurusan sih, terutama ke teman-teman sahabat-sahabatku kayak gitu-gitu. Itu aku bisa ngobrol tentang dari jurusan apapun, entah dari hukum, ekonomi, kesehatan, terus habis itu bahkan anak teknik. Nah, aku pun bisa sampai ngobrol ngalor ngidul. Agak beda banget ya. Iya, bisa bahas tentang teknologi dari negara ini, tapi tetap nyambung di HI kayak gitu-gitu deh. Gokil deh pokoknya. Oke. Salah satu nilai plusnya itu sih belajar di HI. Ya, nih Mas. Kalau nilai kurangnya juga banyak. Oh ya. Nah ini Mas, di Mas Zaki yang paling disukain tuh apa Mas? Entah mata kuliahnya atau perspektifnya. Sebenarnya hampir semua tentang HI itu aku suka ya. Dari perspektifnya aku suka, dari teori-teorinya aku suka, dari jadi aku lebih suka emang tentang teori-teorinya aku suka, banyak teori yang bisa dipakai, banyak yang bisa buat dianalisis, konsep-konsepnya juga suka. Ya hampir semua tentang HI aku suka. Dosennya juga suka, enak-enak. Oke. Dosen HI unsur kan enak-enak. Kalau aku kan setauku nih Mas Zaki itu salah satu judul skripsinya tuh yang paling unik dan kayaknya belum ada duanya nih Mas. Judul skripsinya Mas Zaki.
Itu Eh, kalau nggak salah tuh tentang apa? kasus apa beradab perspektif konstruktivisme gitu kan ya Mas, pakainya perspektif Iya, konstruktivisme gitu kan ya. Itu apa ya Mas iya. judulnya? Masih ingat Eh, nggak? agak ingat-ingat tuh, lupa-lupa ingat sih. Jadi kalau nggak salah sih analisis pendekatan, analisis eh, pendekatan trust politik Korea Selatan terhadap penyelesaian permasalahan di semenanjung Korea berdasarkan perspektif konstruktivis. Oh, tuh kan. Jadi, Itu uh, jadi, coba ceritakan Mas tentang skripsinya Mas Zaki sedikit. uh, Oh, jadi kan kalau teman-teman mungkin udah belajar teori HI, salah satunya kan ada paling nggak ada 3 teori yang ada 2 teori yang mainstream sih sebenarnya sih, ada liberalis, ada realis. Nah, terus kemudian ada yang muncul nih satu non mainstream yang mencoba untuk menengahi lah antara keduanya, antara liberalis sama realis, itu adalah konstruktivis. Jadi konstruktivis itu sebenarnya tuh dia ngambil semua hal-hal yang positif di realis dan ambil semua hal-hal yang positif di liberalis. Tuh, realis sama liberal kan ada positif ada negatifnya. Nah, dia ambil dua-duanya. Nah, terus salah satu yang bikin aku jatuh cinta sama sama teori ini sebenarnya karena ada quote dari salah satu tokoh di konstruktivis, kan ada yang namanya Alexander Wang. Jadi salah satu quote-nya itu di bahasa Indonesianya itu anarki adalah apa yang negara-negara lakukan terhadapnya gitu. Jadi anarki itu kita tentuin bagi tergantung sama negara itu sendiri. Jadi mau dibikin uh, apa uh, nuansanya kerjasama atau konflik itu sebenarnya berdasarkan sama negara-negara itu sendiri. Jadi misal aku mau bikin suasana di dunia internasional tuh konflik aja deh. Aku mau nganggap semua orang, semua negara itu musuh musuh aku gitu kan. Itu jadi apa? Ada konstruksi di sebuah negara memandang negara-negara lain. Jadi kalau kita mandang negara lain itu sebagai musuh, berarti ya otomatis kita mempersepsikan sistem internasional itu sebagai sistem yang konfliktual gitu. Nah, tapi kenapa kita harus milih konfliktual kalau kita sebenarnya bisa tergantung sama kita sendiri sih sebenarnya, mau pilih konfliktual atau mau pilih kerjasama, kita kita bisa pilih dua-duanya, tergantung kita mau pilih yang mana sebenarnya kan. Jadi sebenarnya berdasarkan diri kita sendiri sebenarnya, itu intinya kayak gitu sih. Nah, terus kenapa aku pilih topik topik eh, tadi tentang permasalahan di Korea Selatan semenanjung dan Korea. Korea Utara sebenarnya itu karena dulu kan kalau teman-teman yang suka Korea kan pasti udah tahu ya sejarahnya kan. Dulu ada kalau Korea tuh jadi satu kan, bahasanya jadi satu bangsa Korea gitu. Terus ada intervensi dari Amerika, terus ada intervensi juga dari Rusia, akhirnya dipecah jadi dua gitu kan. Ada Korea Utara, ada Korea Selatan. Terus akhirnya sampai sekarang ada isunya tentang nuklir segala macam. Mereka udah coba untuk rekonsiliasi segala macam. Tapi dari satu pihak, misal dari Korea Utara, pikirnya ya karena Korea Selatan itu selalu memandang mereka tuh sebagai musuhnya, bukan sebagai saudara saudara kandung lah istilahnya gitu kan. Dulu kan kita sama-sama satu bangsa, tapi kalian kok selalu deketin Amerika Serikat gitu, selalu deket sama Amerika Serikat, lebih percaya sama dia gitu dibandingkan sama saudaranya sendiri sih gitu kan. Nah, terus sedangkan di Korea Selatan tuh memandangnya tuh, ya aku memandang kamu sebagai saudara, tapi tolong jangan deketin, tolong jangan mainan nuklir, terus jangan dekat-dekat sama Rusia gitu segala macam. Tapi yang nggak bisa gitu karena perspektifnya tuh dari yang awalnya sebagai saudara, atau sebagai kalau bahasanya tuh lebih ke apa sih, ada lokean, ada kantian, terus satu lagi tuh apa gitu. Jadi ada yang sifatnya kompetisi, ada yang memandangnya sebagai teman, ada yang memandangnya sebagai musuh. Nah, awalnya kan Korea tuh sebagai satu satu kalau salah satu perspektif konsep itu kan berarti sebagai teman kan awalnya, tuh akhirnya jadi musuh gitu kan.
kenapa kita nggak bikin konstruksi lagi kalau atau kesepakatan sosial kalau kita sama-sama saudara. Ya udah kita ganti perspektif kita sebagai sama-sama saudara dan ada kita mandang satu sama lain itu sebagai musuh. Nah makanya ada presiden namanya Park Chung Hee itu dia ngeluarin kebijakan trust politik, jadi politik kepercayaan. Nah jadi kita memandang seseorang itu sebagai musuh atau kita memandang seseorang itu sebagai teman itu karena kadar tingkat kepercayaannya aja sih. Kalau misal di bawah 50 nih misal berarti itu udah sifatnya udah konfliktual. Jadi kita memandang aku misal memandang Akmal tuh sebagai musuh kalau kadar kepercayaan aku tuh di bawah 50 nih. Tapi kalau kadar kepercayaan aku di atas 50 atau bahkan 80%, berarti aku udah memandang si Akmal sebagai teman, sebagai saudara. Nah, itu yang mau dicoba dipakai oleh Presiden Korea Selatan pada waktu itu. Nah, aku mau menjelaskannya itu dengan perspektif dari konstruktivis. Jadi ingin mencoba mengubah cara pandang aja sebenarnya kalau pakai konstruktivis. Oh, I see. Ya. Nah, itu skripsinya Mas Zaki itu masih tetap dan selalu jadi contoh loh Mas di dalam pembuatan pas SHI, MHI di HI Unsur ya terutama. Oh ya, seriusan? Iya, Mas Zaki, Mbak Lintang. Itu di angkatanku ya. Iya. Mbak Lintang kan tentang lagu apa gitu. Eurovision. Oh ya, kalau Eurovision kalau nggak salah ya kalau dia. Nah itu. Nah, nanti mungkin habis ini angkatannya Hana itu. Tapi kan Hana baru MHI ya, Han? Iya, aku baru MHI. Aku Mas Zaki nih selama ngerjain skripsinya nemuin kesulitan enggak, Kak? Kayak apa? Data-data penelitiannya atau misal mentok di analisanya gimana? Tantangannya, Mas. Nah, tantangannya ya. Jadi kalau tentang skripsi itu sebenarnya kan dari awal sebenarnya untuk memilih judul ya biasanya paling susah itu untuk tembus ke dapat ACC buat seminar tuh atau dapat ACC buat judul tuh biasanya milih judulnya sih itu rezeki judulnya. Judul tuh biasanya kita dapat bisa dari isu, bisa dari teori, bisa dari apapun lah gitu ya. Nah paling nggak tuh ada dua itu dari isu sama dari teori kita bisa ngambil judul gitu ya. Nah karena aku udah suka banget nih sama konstruktivis, udah cinta, nah makanya aku mau nggak mau apapun isunya aku mau pakai perspektif konstruktivis. Nah karena aku udah tahu nih konstruktivisnya tuh analisisnya tuh minimal bakal kayak gimana ya. Untuk analisisnya tuh sebenarnya aku nggak ada masalah ya, terus karena udah dapat isu yang pas juga, yang seksi gitu kan. Nah terus masih jarang yang bahas juga pakai teori konstruktivis juga, terus akhirnya agak langka nih kayaknya, agak unik di Unsur juga. Ya udah akhirnya aku pilih itu. Terus yang paling susah tuh biasanya kalau SPT ya emang untuk mencari data pendukung atau supporting idea buat mendukung ide-ide kita gitu. Misal aku bilang Korea Selatan tuh sebenarnya menganggap Korea Utara tuh sebagai saudaranya nih, tapi kan kita butuh data supporting datanya nih. Nah, misal Korea Selatan tuh ngasih bantuan setiap tahun berapa juta bahan pokok gitu makanan ke Korea Utara. Terus ada program juga untuk mempertemukan keluarga yang terpisah waktu perang Korea. Jadi ada program-programnya. Jadi ada supporting idea. Tapi biasanya kesulitan teman-teman tuh ketika itu emang susah untuk mencari data pendukungnya aja sih, data pendukung dan cari sumber-sumber yang terpercaya yang bisa kita jadikan rujukan. Biasanya kan ada dari jurnal, dari website pemerintah, dari pemberitaan, dan kadang Wikipedia tuh sebenarnya sumber-sumber dari Wikipedia biasanya tuh pernyataannya kan emang wah ini butuh nih, tapi kan kita nggak bisa pakai Wikipedia kan. Jadi itu agak susah gitu. Biasanya untuk susahnya itu yang pertama untuk cari literasi atau cari referensi untuk supporting idea kita. Terus yang kedua itu sebenarnya manajemen waktu sih sebenarnya. Biasanya dulu tuh banyak mungkin yang udah tembus nih judulnya, tapi akhirnya nggak ada manajemen waktunya. Kita targetnya kayak gimana? 1 minggu harus ngapain, 2 bulan harus ngapain, misal setengah bulan harus ngapain gitu. Kalau nggak ada kayak gitu, biasanya kita nggak akan ada progres gitu kan, nggak ada semangat buat
mencapai target kita. Itu biasanya Betul sekali. manajemen waktu. Betul Nah, sekali. terus yang ketiga, konsultasi sama dosen. Biasanya agak susah itu, konsultasi sama dosen buat dapat pencerahan, dapat insight-nya itu agak susahnya. Biasanya itu sih tiga problem itu yang biasanya di, di apa sih merasa jadi tantangan buat mahasiswa akhir ya yang lagi di skripsi. Tapi ya paling enggak yang paling susah sih waktu aku alami itu sebenarnya buat cari supporting idea aja sih, buat cari data pendukung. Untuk konsul tuh aku agak alhamdulillah dipermudah untuk konsul, terus untuk yang lainnya juga agak mudah. Untuk target juga saran aku sih kalau teman-teman nanti mau skripsi itu harus tentuin dulu, kan kalau dosen pembimbing kan ditentuin dari jurusan ya, tapi kalau dari target-target yang mau kita tentuin, misalnya Hana nih mau lulus tahun berapa, bulan apa, atau periode wisuda ke berapa, itu harus udah ada kesepakatan sama dosen pembimbing kita gitu. Jadi mau nggak mau itu harus strict ke target itu gitu. Jadi kalau udah ada kesepakatan itu berarti antar dosen sama mahasiswa itu harus saling dukung. Kalau waktunya emang harus konsultasi ya konsultasi, seberapapun progres kita yang kita dapat gitu. Karena kalau misal kita nunggu progres kita dapat bagus banget itu bakal lama. Jadi kalau misal teman-teman waktu skripsi itu dapat kesulitan di pertengahan, hanya dapat progresnya hanya kecil apapun itu, paling nggak tetap dikonsultasikan. Karena ketika kita konsul kita akan dapat pencerahan lah paling nggak. Misal kamu bisa koneksi ke sini, koneksi ke situ. Paling itu sih 3 problem yang dialami sama anak-anak yang lagi skripsi. Dosen agak susah ditemuin gitu. Biasanya itu sih nunggu sampai sore, nggak ada dosen yang datang gitu. Apalagi kalau nggak salah zaman dulu, zamannya Mas Zaki itu dosen lumayan sibuk-sibuk ya Mas ya? Iya, waktu itu sibuk-sibuk banget, lagi ada akreditasi juga kalau nggak salah ya. Terus dosennya banyak yang keluar kota, ada yang lanjut S2, S3 segala macam. Iya. Gitu. Jadi paling nggak ada kesepakatan dulu sih sama dosen dan ada niat lulus gitu, niat lulus. Nah aku juga dulu salah satu yang bikin aku semangat kan, aku dulu dosennya tuh Pak Elpen ya, waktu itu Pak Elpen kan tanya aku mau target lulus kapan. Jadi waktu itu Pak Elpen yang sering aku ingat sampai sekarang, ada 3 cara seseorang tuh bakal diingat gitu kan. Diingat tuh maksudnya diingat di jurusan atau di tingkat paling nggak di tingkat fakultas. Paling nggak di tingkat jurusan tuh misal jadi yang terbaik, terus jadi yang terunik, terus yang ketiga jadi yang pertama. Nah jadi yang terbaik waktu itu jadi motivasi buat aku kan, dan itu aku coba dapetin semuanya. Jadi yang terunik aku dapat misal dari judul skripsi nih aku udah dapat yang terunik nih misalkan. Terus jadi yang pertama waktu itu aku jadi salah satu mahasiswa yang pendadaran pertama di angkatan aku kan. Terus jadi yang terbaik waktu itu aku mungkin beruntungnya tuh jadi wisudawan peringkat pertama di FISIP gitu kan. Jadi aku mencoba untuk meraih itu karena ada petuah dari dosen pembimbing gitu. Jadi salah satu pentingnya dosen pembimbing itu jadi memberikan semangat dan motivasi gitu. Dan aku coba untuk meraih 3T itu. Jadi dapat dosen pembimbing juga itu krusial juga sih, siapa dosennya. Oke. Ya benar sih, apalagi kalau dosen pembimbingnya, aduh nggak boleh nyebutin nama ya di sini ya. Iya. Oh ya, aku tadi nyebut ya tadi maaf. Nggak apa-apa. Yang Mas Zaki sih. Jadi kita emang kalau misalnya di skripsi juga kan harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri kan. Nah itu. Kita punya target apa, harus cuman kita doang yang bisa mencapai itu gitu kan. Karena ya pada akhirnya kan kalau misalnya skripsi juga kita sendiri-sendiri gitu kan masing-masing. Iya masing-masing gitu, benar-benar. Dan waktu itu sebenarnya aku juga manajemen waktunya waktu itu. Jadi 1 minggu tuh aku
harus fokus ngerjain skripsi itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu harus aku fokus skripsi. Pokoknya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi aku fokus sama skripsi. Terus hari Sabtu Minggu itu khusus aku buat rehat gitu. Paling enggak, misal kalau ada punya pacar ya pacaran dulu, mau nonton film, mau hangout sama temen. Tahu Pokoknya nih aku, tahu. dua hari itu aku manfaatin benar-benar gitu kan. Nah setelah 2 hari itu udah aku refresh, udah mulai lagi hari Senin sampai hari Jumat aku fokus skripsi. Kayak gitu, jadi ada target. Iya. Nah, di sini tapi pembimbing sekarang lebih enak-enak Mas. Ya seharusnya lebih enak sih. Terutama tuh sekarang ketua jurusan tuh udah menginstruksikan untuk tidak menunda-nunda mahasiswa tingkat akhir untuk skripsi, gitu. Kan. Jadi kalau lebih termudah ya. apalagi sekarang online, semua sistemnya tuh udah dipermudah, tinggal lewat email dan rata-rata 3 sampai seminggu tuh udah 3 hari sampai seminggu udah pasti dijawab. Wah asik banget ya kalau kayak gitu. Kalau yang dulu kan agak bisa 1 minggu bisa nggak ketemu sama dosen sama sekali. Ya, kalau nggak ketemu dosen kan berarti nggak ada progres sama sekali kan. Iya, kita nggak bisa maju kayak gimana, nggak ada akses dari dosen gitu. Ya kalau ada kemajuan kayak gitu sih bersyukur banget sih kalau teman-teman sekarang. Dipermudah banget. Nah, tapi ya itu Mas, pusingnya tuh online semua tuh loh Mas. Belum kalau ada yang masih ngambil kelas kayak gitu-gitu. Waduh, pusingnya. Ini nih angkatannya Hana nih kayaknya cuma 1 semester ya. Kamu kayaknya yang offline 1 semester doang ya? Apa 2 semester? Kurang tahu sih. Sejauh ini kita udah 3 semester kan yang online. Wah. Terus 3 semester online. 1 semester doang kan yang offline? Iya 1 semester doang. Maba doang. Waktu itu kan pandemi itu awal Maret kan masuknya akhir Februari, jadi seingetku 2 minggu, baru 2 minggu masuk tiba-tiba jereng. udah di rumah sampai dan masih belum dijelasin juga kan ininya karena vaksinasi kan juga masih belum tersebar ya, biasanya dosen kan, jadi kan dosennya balik lagi kan dosennya udah divaksin tapi mahasiswanya udah divaksin belum gitu. Karena mahasiswa datangnya dari berbagai daerah Indonesia kan, itu yang bikin mungkin sampai sekarang juga universitas belum mengeluarkan. Alhamdulillahnya sih sekarang udah ada sistem online-nya udah jelas Mas. Nggak cuma pakai Google Classroom, sekarang udah punya sistem sendiri. Namanya LDRU. Wow. WPT pun sekarang tes TOEFL-nya pakai online juga Mas, pakai LDRU. Nggak bisa cheating? Atau bisa cheating ya berarti? Nggak tahu sih. Sebenarnya kalau mau cheating sih bisa-bisa aja ya. Cuma tuh ketahuan apa enggaknya tuh. Nah itu. Habis itu misalnya satu pakai laptop, satu pakai HP. HP-nya tuh dari samping gitu. Nah, HP-nya nampilin Zoom-nya. Kayak gitu. Luar biasa sekali peningkatannya. Alhamdulillahnya kayak gitu sih. Tapi jadi kurang asik ya kalau nggak ada offline meeting gitu. Apalagi kalau dalam berorganisasi ya Mas. Wah ya. Organisasi itu kan it's about kumpul-kumpul di sekre, kongko, iya, marah-marah, kesel gitu, nangis. Rapat, kayak gitu-gitu. Makanya nih, kurang gregetnya di situ sih. Iya bener, ini online tuh susah banget. Beneran. Jadi kurang memanfaatkan fasilitas di kampus jadi kalau. Betul sekali. Padahal gedungnya baru ya, baru 2 minggu udah ya gedung FISIP ya. Jadi aku mungkin sebenarnya paling penasaran tentang dunia kerjanya Mas Zaki sih. Karena kan coba cerita dong Mas Zaki sekarang tuh kerjanya menggeluti bidang apa, perusahaannya tuh bergerak di bidang apa, terus klien-kliennya dari mana aja gitu. Aku penasaran banget. Oke. Jadi ini bisa 1 sesi webinar loh.
Pernah. Iya, pernah ya Pak. Iya, pernah. Sampai sore. Jadi sekarang tuh alhamdulillah aku udah kerja di salah satu perusahaan konsultan kebijakan publik di Jakarta. Terus jabatannya tuh sebagai staff riset, sebagai researcher sebenarnya. Jadi staff riset. Terus jadi kebijakan publik itu apa sih gitu kan? Mungkin ada yang bertanya-tanya kebijakan publik itu apa. Jadi kebijakan publik itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi hampir semua isu tuh berkaitan dengan kebijakan publik. Misal kayak sekarang aja kebijakan pemerintah ngeluarin kebijakan untuk melakukan karantina gitu, misal itu udah kebijakan publik namanya. Terus kayak kebijakan untuk vaksinasi itu berarti udah masuk kebijakan publik karena langsung berdampak ke masyarakat. Misal ada lagi kebijakan untuk memberhentikan atau tidak memberangkatkan haji, itu juga kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu adalah seluruh kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpengaruh baik langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Itu kebijakan publik. Jadi perusahaan aku tuh skop pekerjaan itu agak luas gitu, sangat luas bahkan. Jadi hampir semua isu tuh bisa terangkum atau bisa diperhatiin sama perusahaan aku. Terus kliennya dari mana aja sih gitu kan? Kliennya bisa dari beragam sektor ya, ada yang dari pemerintah juga ada, dari swasta juga ada, terus dari kadang-kadang dari perorangan juga. Terus perusahaannya kliennya juga ada yang dari luar negeri juga, di luar Indonesia juga ada, terus dari dalam negeri juga ada. Itu sih paling ya sedikit kisi-kisinya tentang pekerjaan aku. Jadi aku kerjanya di bagian riset di perusahaan kebijakan publik, konsultan kebijakan publik. Nah itu mungkin salah satu bidang kerja juga yang selain diplomat yang mungkin bisa dicoba oleh teman-teman nanti kalau udah lulus gitu kan. Banyak konsultan di sana gitu kan. Karena dulu aja jujur aku nggak pernah dengar kata konsultan gitu kan. Terus waktu udah selesai kuliah baru dengar 6 bulan setelah wisuda, bahkan 3 bulan setelah wisuda aku baru dengar ada namanya konsultan. Wah ini bagus nih, kayaknya bisa dicoba. Itu bisa jadi salah satu peluang kerja buat teman-teman nanti selain diplomat ya. Ya. Terus aku juga sempat nyari tentang perusahaannya Mas Zaki nih. Iya. Itu lingkup penelitiannya sekitar kebijakan ASEAN ya? Oh ya, jadi memang kalau perusahaan aku tuh lingkupnya di lingkup Asia Pasifik sih, sebenarnya Asia Pasifik. Jadi kadang-kadang isu-isu di klien dari luar Asia Tenggara juga kadang dulu ada gitu kan. Kita juga ada koresponden ke Korea, ke Jepang gitu-gitu, ke Taiwan, Hong Kong gitu-gitu. Jadi hampir di beberapa negara Asia Tenggara juga kita punya perwakilan. Jadi hampir ya sih Asia Tenggara atau Asia Pasifik gitu. Kayak MNC gitu ya Mas? Kalau MNC kan sebenarnya agak beda sih, tapi agak mirip-mirip sih. Iya kan. Tapi kan punya headquarter-nya kan Mas? Ada headquarter-nya. Iya, kalau headnya tuh pusatnya tuh sebenarnya di Kuala Lumpur. Nah, terus jadi cuma ada 2 headquarter kalau nggak salah ya, satu di Kuala Lumpur. Nah, satunya cabangnya yang ada kantornya tuh di Jakarta. Nah, selain itu ada cuma perwakilan aja sih, di Filipina ada, di Thailand ada, di Vietnam juga ada kalau nggak salah. Vietnam, Filipina, terus mana lagi ya? Aku agak lupa. Hong Kong ada nggak ya? Jadi beberapa negara di Asia Tenggara udah ada perwakilan. Jadi kadang-kadang juga ada intern dari misal dulu ada yang dari Inggris juga intern di kantor kita gitu kan. Terus dari Filipina gitu-gitu banyak. Terus boleh cerita nggak Mas, akhir-akhir itu
yang apa ya, yang diteliti sama Mas Zaki itu apa? Oh, sebenarnya kalau isu secara spesifik tuh sebenarnya aku dulu sih sering terlibat di isu-isu kelapa sawit. Dulu pernah kelapa sawit, terus ada isu penerbangan, ada isu politik domestik juga gitu kan. Pemilu. Dia pemilu. Kita dulu juga suruh meriset segala sesuatu yang berdampak ke politik nasional. Kenapa kita harus ikutin politik nasional? Karena politik itu kan menentukan siapa yang akan memerintah nanti gitu kan. Itu juga salah satu inti dari pelajaran HI sih sebenarnya kan. HI itu sebenarnya cabang dari ilmu politik kan. Jadi kenapa kita perlu mempelajari politik, karena politik itu akan menentukan nasib kita ke depan gitu kan. Karena misal nih kita salah pilih pemimpin nih, itu akibatnya kan A B C D E F G. Terus kalau tepat A B C D E F G gitu kan. Nah, itu juga akan berimbas ke misal ke perkembangan klien-klien kita gitu kan. Kayak misal kalau ada yang eh, berfokus di bisnis kelapa sawit nih, ternyata pemerintah kita nggak concern ke kelapa sawit gitu kan, berarti nggak ada dukungan ke arah sana gitu kan. Bentar, Nanti Mas. itu akan berpengaruh gitu. Nah, itu tugas kita tuh sebagai konsultan untuk bagaimana caranya kita memberikan notice kepada pemerintah kalau loh ini isu sawit itu penting loh, harus ada intervensi dari pemerintah A B C D F G gitu. Harganya lagi turun nih, lagi ada diskriminasi nih dari Eropa segala macam. I see. Mas, berarti kliennya Mas Zaki itu siapa Mas sebenarnya Mas? Negara kah atau perusahaan kah atau gimana kayak gitu? Apa nggak boleh diungkapkan juga nggak apa-apa kalau misalnya. Jadi kalau itu sebenarnya confidential. Kalau misal kita nyebut namanya itu confidential, tapi aku bisa nyebut secara umum sih. Kadang-kadang tuh kalau klien tuh bisa dari pemerintah itu, ada misal dari pemerintah, misal dari kementerian apa segala macam bisa tuh jadi klien kita dari kementerian apa, atau dari perusahaan apa tuh, misal ada perusahaan apa misal perusahaan apa sih, teknologi apa, misal pengen dapat konsul ke kita, misal pengen membuka misal nih dari perusahaan luar negeri, misal dari mana ya, misal dari Cina, misal dari Cina pengen buka rumah sakit misal di Indonesia. Mereka kan nggak tahu nih apa kebijakannya atau persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit di Indonesia. Dari luar negeri itu syaratnya apa aja, terus harus ketemu dengan pejabat siapa aja segala macam untuk apa, memberikan atau mengumpulkan persyaratannya segala macam. Nah, itu tugas kita membuat uh, membuat klien kita misal dari perusahaan dari Cina yang mau investasi di Indonesia untuk membangun rumah sakit misal. Nah, kita yang ngasih tugasnya orang riset itu memberikan apa sih riset atau hasil penelusurannya tuh, persyaratannya tuh yang harus dipenuhi A B C D F G gitu. Terus kita kirim ke sana. Terus mereka misal butuh ketemu sama siapa gitu kan, harus ketemu sama stakeholder tertentu, misal kepala daerah atau siapa, biar tahu nih sebenarnya, biar jelas tuh persyaratannya apa aja gitu. Nah, kita bisa nemuin mereka. Jadi kayak apa sih namanya? Kayak bridging gitu, kayak jembatan untuk mempermudah mereka investasi di Indonesia misalnya. Salah satu contohnya kayak gitu. I see. Berarti Jadi kan kalau cukup luas ya Mas orang ya? lain, iya. Jadi orang lain kan kalau dari luar kan nggak tahu ya dalamnya kayak gimana. Misal ada kebijakan yang bisa melarang A, melarang B, melarang C gitu kan. Terus harus memenuhi A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Mereka kan nggak tahu karena mereka nggak hidup di Indonesia, nggak tahu kebijakan apa aja yang ada di Indonesia. Nah, kita yang tahu, kita yang ngasih info ke mereka. Nah, biasanya kita dapetin info kayak gitu kan dari website pemerintah, dari pemberitaan segala macam. Makanya penting bagi anak-anak HI sih sebenarnya. Mulai dari sekarang tuh harus ngikutin berita-berita nasional, atau ada kebijakan terbaru apa, misalnya ada teks amnesti atau kemarin ada omnibus law, itu harus diikutin benar-benar karena itu akan berpengaruh ke dunia bisnis segala macam. Terus cari peluang kerja juga akan berpengaruh.
Itu. Iya, iya. Iya sih benar sih. Apalagi ada kalau berita nasional terkini itu kayaknya terakhir teks amnesti ya, wacana katanya Iya, mau ada ada lagi teks amnesti kedua. teks amnesti yang kedua. Iya, iya. Ya, jadi teks amnesti itu kayak pengampunan pajak itulah. Jadi kalau Iya. misal kayak Akmal nih dulu sebenarnya harus bayar pajak sekian juta atau sekian miliar gitu. Terus ternyata ada teks amnesti nih. Berarti ada diskon lah berapa persen gitu. Yang penting Akmal ada pembayarannya Dan berapa. sasarannya biasanya pengusaha yang kaya raya ya maksudnya. Nah, pengusaha biasanya. Yang asetnya di luar negeri lah, yang Iya, kayak gitu. telat bayar Nah, pajak lah. nah itu nanti juga ada hubungannya nih sama sebenarnya dulu kalau mungkin Hana kalau atau Akmal pernah diajari sama salah satu dosen kita di terkait teori-teori ekonomi politik. Salah satunya kan ada yang namanya rent seeking. Kalau pernah dengar nggak Hana atau Akmal istilah Belum, rent seeking? belum, Jadi belum. kayak pemburu rente lah istilahnya. Pemburu rente itu jadi kayak ada salah satu aktor yang menginginkan suatu perubahan kebijakan untuk menguntungkan dirinya atau sekelompok orang gitu kan. Jadi misal nih ternyata di belakang teks amnesti itu ada salah satu aktor atau kelompok aktor yang mencoba yang telah melakukan negosiasi atau diplomasi dengan pemerintah atau pejabat kita untuk memberikan pengampunan lah bagaimana mungkin caranya berbagai macam ya misal dikasih tahu kalau Pak Presiden misal nih tolong dong Pak nanti dikasih teks amnesti ini nanti kalau ada teks amnesti bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi ini misal kayak gitu kan. Karena salah satu target ekonomi kita misal di tahun ini 8% gitu kan. Salah satunya mungkin untuk memasukkan pemasukan keuangan negara misal dikasih aja teks amnesti biar ada pajak. Gitu. Nah itu salah satu metode rent seeking untuk mengubah kebijakan. Jadi rent seeking adalah salah satu cara atau adanya aktor baik kelompok atau perseorangan yang menginginkan suatu perubahan kebijakan dari pemerintah untuk menguntungkan mereka sendiri atau perusahaan mereka. Nah mungkin ada salah satu faktornya mungkin ada teks amnesti yang mungkin karena ada itu ada salah satunya ada rent seeking. Nah itu rent seeking dipelajari juga di HI gitu. Jadi salah satu analisisnya kayak gitu kalau misalnya Itu kayak mata kuliah itu deh, apa ya itu dulu diajar sama salah satu ibu dosen sih. ekonomi internasional kalau nggak salah ya. Apa ya? Bukan ya? Iya. Bukan. Nggak tahu aku lupa. Di ekonomi politik. Jadi aku aja baru sadar kalau teori-teori kayak gitu yang ada di kelas, yang diajarin di kelas itu akan terasa banget ketika aku baru kerja nih sebagai orang riset gitu kan. Sebagai periset aku baru sadar nih, oh ternyata teori yang dulu diajarin itu maksudnya kayak gini nih gitu kan. Itu karena aku berkecimpung di dunia riset dan aku mengikuti update apa sih pemberitaan segala macam, terus aku harus ketemu orang-orang itu terus dapat cerita segala macam, kan akhirnya aku maksudnya yang namanya rent seeking tuh kayak gini nih, terus yang namanya merkantilis tuh kayak gini, yang namanya marxis tuh kayak gini, yang namanya liberalis tuh kayak gini, yang namanya kapitalis tuh kayak gini. Jadi teori atau konsep yang dipelajari di kelas emang waktu itu rasanya tuh kayak hayalan banget sih. Ini kayak meraba-raba banget gitu kan, kayak abstrak banget gitu kan. Tapi ketika kita udah di dunia kerja itu kita bakal baru sadar oh yang dimaksud sama misal ibu dosen ini maksudnya kayak gini nih implementasinya di dunia kerja. Misal kita baru tahu nih ternyata yang namanya buruh itu yang namanya Marxis itu perjuangan buruh tuh akan dimulai ketika kita udah ada di kantor gitu. Misal antara relasi antara kita sama atasan misal atau buruh sama pemerintah misal gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi buruh tuh sebenarnya kan kayak misal dulu di sosial media kan misal ada yang mengkelompokkan misal kalau PNS tuh bukan buruh gitu. Jadi sebenarnya tuh PNS juga buruh karena mereka dibayar gitu. Pokoknya semua orang yang dibayar itu namanya buruh. Nah, jadi kalau yang orang yang membayar itu namanya pemilik modal gitu kan. Pemilik modal itu yang membayar gitu kan.
pemilik modal kalau bahasa di teori di perkuliahan biasanya adalah kaum borjuis gitu kan. Karena mereka yang memiliki modal, punya borjuis. Nah itu maksudnya ke teori Marxis apa klasifikasi kelas kayak gitu kan, pertentangan kelas itu. Jadi maksudnya tuh kayak gitu ketika kita baru sadar ketika kita udah bekerja. Tapi kalau kita kuliah emang nggak dapat feel-nya, memang nggak dapat feel-nya. Cuma merasa itu abstrak Bang. Tapi emang ada beberapa dosen yang itu sih Mas, bisa menjelaskan manfaatnya juga kadang. Yang bisa ngasih tapi contohnya. Nggak semua kan ya. Nggak semua. Nggak semua lah itu. Iya itu. Dan itu aja kalau misal dosennya bisa menjelaskan, kadang-kadang kita yang nggak memperhatikan. Jadi ketika dosennya udah menjelaskan dengan benar nih, tapi kita yang nggak memperhatikan, akhirnya kita nggak dapat informasi apapun. Dan ketika kita ketemu sama, misal aku seangkatan sama Ahmad, terus udah sama-sama kerja gitu kan, terus aku cerita nih kerjanya aku kayak gini. Nah, terus aku jelasin, oh iya dulu aku pernah diajarin, dulu ingat nggak diajarin sama Pak ini atau Bu ini gitu, ada teori kayak gini loh, ini persis banget sama penjelasan dia gitu. Oh iya, emang kita pernah diajarin kayak gitu, nah kadang-kadang kayak gitu kan, padahal sama kelasnya, sama angkatan. Kadang-kadang kayak gitu. Iya. Aku mau mundur sedikit nih Mas. Kan Mas Zaki berarti udah berada di dunia ini, dunia kerja ini tuh sekitar 2 tahunan lah ya Mas ya, katakanlah. Nah itu dari semua pengalaman Mas Zaki meriset, kan risetnya di lapangan juga ya Mas ya? Aku 2 sih, kadang-kadang aku disuruh turun ke lapangan, kadang-kadang cuma desktop research. Pengalaman Mas Zaki yang menurut Mas Zaki paling asik deh, paling enak, yang paling menantang dari Mas Zaki apa waktu itu? Banyak banget sih, kalau yang asik tuh sebenarnya tergantung ya kita nikmatin atau enggak. Kalau kita nikmatin sih rasanya asik, tapi menantang tuh banyak yang menantang. Sebenarnya contohnya dulu waktu misal nih aku suruh turun ke lapangan, waktu itu ada aksi 212, aku turun ke lapangan tuh, aku harus ketemu sama orang, cari tahu kenapa mereka harus turun ke jalan sih gitu kan, isu apa yang mau mereka bawa segala macam. Karena terus misal mereka beneran dibayar atau enggak sih gitu kan. 212 tuh Ahok kan ya? Ya Ahok, terus kan ada keberlanjutannya tuh, ada episode keberapa gitu-gitu. Oh iya. Iya, terus 212. Nah, terus yang kemarin yang pemilu yang sempat ada protes buat suaranya di Mahkamah Konstitusi ya kalau nggak salah. Yang sampai demo segala macam itu kan, yang sampai tembak-tembakan itu kan. Itu aku juga turun ke sana buat cari sentimennya masyarakat yang turun tuh gimana sih, mereka benar tahu sama isunya atau enggak sih gitu kan. Terus siapa aja yang turun nih, emang benar cuma mahasiswa aja atau ada yang menggerakkan dari partai apa gitu. Itu pernah turun gitu. Padahal posisinya tuh udah ada tembak-tembakan dan aku harus turun. Itu kan menantang banget. Jadi kadang-kadang ada kalanya itu kita mencoba mempertaruhkan nyawa, bukan mempertaruhkan, tapi kita mencoba menantang diri kita sendiri sebenarnya sih, buat cari informasi yang lebih. Kadang-kadang kan karena di media kan terbatas ya, di media kan kayak misal di berita itu kan mereka harus melalui editor segala macam, berarti harus diksinya juga, pilihan katanya kan juga akan dipilih kan, yang sentimennya netral tuh kayak gimana, positif tuh kayak gimana, negatif tuh kayak gimana. Tapi kalau kita turun langsung ke lapangan, kita tahu semua sentimennya ini benar-benar negatif atau benar positif atau netral. Kayak gitu. Oke. Karena kalau media itu kan media udah mengalami editor segala macam, pemilihan katanya diganti atau narasumbernya nggak cocok bisa diganti gitu kan. Itu politis banget jadi sifatnya. Jadi sebenarnya salah satu pelajaran yang aku ambil selama aku kerja 2 tahun ini sebagai orang yang riset dan sebagai konsultan, nggak semua berita itu harus kita telan mentah-mentah, harus kita klarifikasi, harus kita konfirmasi lagi gitu ke lapangan. Karena itu kan ada proses politisnya ya, misal dari wartawannya yang udah ngasih judulnya positif nih, tapi nggak sesuai nih sebenarnya sama instruksi dari atasan misal.
bisa aja diganti narasinya jadi yang awalnya netral jadi negatif atau yang awalnya netral jadi positif. Itu bisa banget. Terus pemilihan narasumber juga bisa banget. Kalau misal nih ternyata si Akmal itu pengamat yang cenderung pro sama pemerintah. Terus si Hana cenderung kontra sama pemerintah. Nah, media itu bisa menentukan nih, aku mau ngambil statementnya dari siapa deh. Gitu. Pendapatnya aku dari siapa? Ya lebih cenderung mendapatkan pernyataan yang lebih pro aja deh, gitu kan. Itu kan sifatnya politis banget kan ya. Banget. Yang politis banget kan akhirnya yang berita yang muncul kan akhirnya yang positif. Gitu kan. Padahal yang negatif juga perlu didukung. Tapi ternyata yang negatif tuh gak ada yang ngeliput nih. Berarti kan otomatis akan mempengaruhi persepsi publik kan, karena publik konsumsinya berita-berita yang positif terus. Nah, positif itu palsu ya. Nah ya karena ada pilihan-pilihan politik. Positif, ya. Makanya perlu kadang-kadang kita sebagai konsultan, iya harus turun ke lapangan. Jadi sebenarnya segala kehidupan kita tuh dipenuhi dengan politik sebenarnya. Kayak misal nih Akmal bangun tidur mau milih nih aku mau bangun atau mau tidur lagi, itu udah sifatnya udah politis banget. Iya gitu sih. Kan terus kayak misal Akmal punya uang 1 juta, aku mau gunain 1 juta ini buat apa aja sih? Aku mau naruh di investasi kah? Atau aku mau buat beli mie goreng misal, atau mau buat apa? Itu sama persis kayak di negara misal. Negara punya uang misal 1 juta. 1 juta ini mau kita buat subsidi kah? Atau kita buat investasi buat bangun infrastruktur kah? Itu kan politik bang. Atau buat partai politik? Atau buat subsidi pemilu gitu kan? Itu bisa. Jadi semua kehidupan kita disertai sama politik. Iya betul. Berarti itu pekerjaannya Mas Zaki itu udah mirip-mirip Intel lah ya Mas ya. Nah, iya aku kadang mikirnya gitu. Tadi gimana? Iya, aku kadang mikir, aku kok kayak Intel banget ya. Aku harus pura-pura ketemu sama, misal nih, misal aku orang yang pro sama waktu itu, misal lagi pemilu nih, aku harus turun ke lapangan, aku harus dapat 2 sentimen dari misal kubu 1, kubu 2 nih. Ya kan, dulu kemarin kan ada dua ini kan calon. Terus aku harus dapat sentimennya dua-duanya nih. Nah, aku pengennya aku cenderung pilih yang nomor 1 nih. Tapi aku harus terjun ke nomor 2 biar dapat sentimennya. Dan aku harus pura-pura jadi relawan mereka, harus jadi supporter mereka. Dan aku harus pura-pura tanya nih, apa kesannya Bapak tuh apa sih sebenarnya gitu? Kenapa harus dukung Pak? Misal dukung Bapak A, harus dukung ini. Tapi kan itu bahasanya tuh kita harus smooth gitu kan, harus ketemu orang. Biar terkesannya nggak nyerang mereka. Kalau nyerang kan, kamu dari mana sih sebenarnya ditanya-tanya gitu. Tapi kalau kita tahu isunya yang dibawa mereka tuh apa, ya kita bisa mingle ke mereka, terus kita bawa isu-isu itu, terus mereka suruh cerita, terus kan kita kan dapat informasi banyak nih. Kita rangkum nih, jadiin report dari misal dari kubu ini banyak isu ini A B C D F G, dari isu pendidikan kesehatan ini gitu kan. Terus aku harus turun lagi nih ke kubu sebelah gitu kan, harus pura-pura jadi pendukung mereka juga gitu. Terus dapat sentimen mereka bawa keresahan tuh isu A B C D F G, terus mereka pengen nyerang kubu sebelah tuh dengan isu apa aja gitu. Nah aku harus dapetin itu, terus aku rangkum semua. Jadi aku di otak aku tuh penuh nih, dua-duanya aku punya celah-celahnya nih gitu kan. Tapi gitu tuh bisa ketahuan nggak Mas? Oh bisa banget. Makanya, nah itu yang menantang kan itu ya, kalau kita ketahuan banget, wah ini ada nih, mesti digebukin kan, dilemparin botol atau dilemparin apa, udah keluar gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Tapi ya itu tantangannya tuh kayak gitu. Jadi aku harus bagaimanapun caranya biar aku gak terkesan jadi penyusup, dan aku harus diterima oleh mereka. Nah jadi harus ya itu jadi mirip Intel kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Tapi serunya kayak gitu kerjanya. Kalau Hana pengen jadi Intel, latihan jadi kan juga salah satunya kayak gitu. Ya betul. Hana katanya tertarik banget tuh.
sama pekerjaannya Mas Zaki. Oh Langsung ya, apply. udah Habis itu, riset ya Hana ya. Kalau tertarik bisa magang dulu loh, biar tahu. Tapi ini Mas, selama Mas menggeluti pekerjaan ini tuh, apa ya, skill apa yang Mas dapat selama belajar di HI dan kerasa banget itu berguna gitu, selama jadi staff riset? Mungkin apakah kita selama 4 tahun bikin paper terus berguna gitu misalnya? Oh iya ya, ya. Aku juga pengen banget cerita ini sih sebenarnya kalau teman-teman. Dulu tuh waktu kuliah, karena aku seorang periset kan, aku harus update, harus baca berita terus ya. Baik berita internasional, berita nasional. Gitu kan. Terus dulu waktu kuliah kan kita sebenarnya tuh jarang banget baca berita tuh. Isunya juga paling isu tahu-tahu aja gitu kan. Kalau ada di media sosial baru kita aware. Tapi selama dulu ada salah satu mata kuliah, aku diajar waktu itu diajar Pak Arif sih waktu itu. Pak Arif tuh ngasih tugas eh, ketika ada kuliah dia, eh, mahasiswa harus udah baca berita internasional, harus ngikutin berita nasional, berita internasional, terus mereka harus jelasin ada berita apa aja hari itu. Nah, aku waktu itu mempertanyakan, nah kenapa kita harus ngasih penjelasan berita-berita kayak gitu ke dosen gitu kan, nggak ada manfaatnya. Nah, ternyata aku baru merasakan itu ketika aku udah masuk ke dunia kerja, terutama jadi seorang researcher ya, seorang yang melakukan riset sehari-hari gitu kan. Ternyata ada untungnya kita ketika kita memberikan fokus atau konsentrasi kita kepada isu, salah satu isu gitu. Misal salah satu, misal aku ambil aja sawit gitu, atau ya isu sawit, misal isu sawit aku di berita internasional kan mesti ada kan sawit. Kalau kita ngikutin isu sawit terus kan baca berita isu sawit terus, itu kita bakal tahu nih mapping stakeholdernya siapa aja nih yang bermain, dari negara-negara mana aja yang bermain, terus sentimennya tuh kayak gimana, terus konstelasi politiknya kayak gimana, itu kita bakal tahu apa yang mereka perdebatkan, itu kita bakal tahu karena kita ngikutin beritanya. Nah itu salah satu yang aku baru notice, oh maksudnya mungkin waktu dosen ngasih tugas kita untuk membaca berita, maksudnya kita suruh terbiasa untuk membaca berita, atau mungkin kita bisa menemukan salah satu topik yang akan menarik kita untuk difokuskan gitu kan. Kalau kita fokus dari awal kuliah kita fokus sama isu itu, terus kita bakal ngelotok nih, bakal apal banget di otak kita kan. Oh ini aku bisa jelasin nih yang sebenarnya yang aktornya tuh A B C D F G, isunya tuh ada A B C D F G, terus analisisnya tuh bisa kayak gini kayak gini kayak gini, penyebab isu itu terjadi itu ada A B C D F G gitu kan. Itu bisa jadi topik topik skripsi sebenarnya gitu kan. Kalau kita ngikutin satu berita terus kita ikutin, terus kita bakal tahu. Nah, salah satu fungsinya itu aku manfaatin banget, dan aku baru notice ketika aku udah kerja, oh ternyata maksudnya ini nih, aku dikasih tugas suruh baca berita internasional. Itu salah satunya itu. Terus yang kedua, karena aku seorang periset, jadi aku udah paham nih cara membuat tulisan tuh yang baik dan benar kayak gimana. Terus bikin analisis yang benar tuh maksudnya karena yang dimaksud analisis tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Terus cara menggunakan teori atau konsep tuh kayak gimana. Jadinya aku tahu tuh lebih lebih gampang untuk aku untuk memberikan analisis dengan konsep atau teori-teori yang udah aku pelajari. Jadi bermanfaat banget sih, terutama bagi seorang konsultan atau seorang periset untuk apa sih, untuk paham bagaimana memberikan analisis, bagaimana melakukan report atau melakukan riset yang baik dan benar. Karena yang namanya riset kan kita harus nulis ya, harus terbiasa nulis kan. Nah, SPOK aja harus diperhatikan benar-benar gitu kan. Itu persis ketika kita kayak skripsi. SPOK kita berantakan, ya harusnya jadi subjek jadinya objek, terus yang jadinya harusnya jadi objek terus jadinya subjek, itu kan jadi ketukar-tukar gitu kan. Nah, itu jadi yang harusnya maksudnya kamu ini A jadinya amin gitu kan. Yang maksudnya B jadinya B min gitu kan. Jadi itu pentingnya kayak gitu. Jadi itu yang aku yang terasa banget di pekerjaan aku sekarang dengan perkuliahan yang dulu aku alami selama 4 tahun. Iya sih, bener banget. Jadi kalau
kalau Hana dari sekali misal belum nemu topik skripsi sih, masih bingung seperti apa. Paling enggak Hana tuh harus terbiasakan membaca berita internasional dulu, berita internasional atau berita nasional juga nggak apa-apa gitu kan. Karena berita nasional juga biasanya ada sangkut pautnya sama berita internasional gitu. Jadi kalau udah nemu topiknya apa yang menarik, ya udah ikutin aja terus gitu. Tiap hari paling nggak harus ada update-nya apa. Gitu. Pasti ikutin update-nya. Itu biasanya akan menjadi salah satu cara tercepat menemukan judul skripsi. Betul sekali. Hana Tapi kemarin udah emang nemu ya? karena untuk di bidang riset sama konsultasi kan kita udah terbiasa kan dari semester 1 kan udah mulai disuruh kan analisis di kasus pakai work collective ini, jadi bisa jadi alternatif lain jalur karir lain buat anak-anak HI atau mungkin jurusan-jurusan fisip lainnya bisa ngambil jadi di bidang riset dan konsultasi di public affairs. Konsultan tuh dulu kaitannya pasti seringnya sama hukum ya. Iya, hukum, kalau nggak hukum itu ke pajak. Konsultan pajak, keuangan. Itu paling sering. Iya, itu paling sering kayak gitu. Ya kan? Sekarang udah makin maju, mungkin nanti ada konsultan HI mungkin. Konsultan kebijakan luar negeri. Nggak tahu ya. Bisa. Ya, salah satu kegunaan konsultan kerjaan publik juga berpengaruh ke itu sih biasanya, ke kebijakan luar negeri juga biasanya. Kalau misal klien kita misal dari pemerintah gitu kan, misal ternyata ada dari menteri apa gitu, pengen jadi klien kita, pengen dapat masukan apa gitu kan. Karena kita paham nih isu yang berkembang tuh kayak gimana. Terus kita bisa ngasih solusinya kayak gimana, insight-nya kayak gimana. Saran-saran yang baik buat diplomasinya kayak gimana. Itu bisa. Mas Zaki kan tadi sempat nyinggung tuh Mas. Mas Zaki jadi tahu ketika kerja jadi staff riset tentu jadi tahu lah ya menganalisis tuh caranya yang sebenarnya seperti apa. Nah mungkin Mas Zaki bisa share cara Mas Zaki riset selama ini kayak gimana gitu. Mungkin bisa diaplikasikan buat anak-anak HI atau mungkin nanti buat Hana juga di FVCI kayak gitu. Buat kami kayak gitu. Iya. Kalau di tempat kan harus terbiasa ini ya, monitoring berita. Satu, kalau mau kita harus melakukan riset kan kita harus punya referensi banyak. Satu, harus punya referensi banyak. Nah, referensi itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari bahan bacaan. Bahan bacaan itu banyak ya, bisa dari buku, bisa dari website, bisa dari internet lah istilahnya. Nah, internet itu ada beragam juga. Nah, salah satu yang biasanya kita jadikan informasi pertama kita kan dari berita-berita. Nah, berita kalau misal ada nih misal di bagian riset dan development kan, apalagi di FEC kan biasanya isu-isunya terkait kebijakan luar negeri segala macam. Berarti otomatis harus ngikutin channel-channel atau berita-berita yang menyajikan isu-isu luar negeri. Nah, isu luar negeri itu bagusnya kita baca langsung dari media-media yang ada dari negara tersebut. Misal kalau ada misal kalau aku bisa nyebutin kayak Al Jazeera, The Diplomat, terus ada Reuters, terus ada misal kalau pengen isunya tentang spesifik tentang keamanan nih, Hana bisa selalu monitoring di situs The Diplomat. Di situ khusus untuk meliput isu-isu militer keamanan kayak gitu. Biasanya di Diplomat tuh update isu-isu tersebut. Jadi kalau pengen tahu isu terkini itu apa terkait keamanan bisa di Diplomat. Terus kalau pengen tahu tentang isu-isu terkini yang paling terdepan tuh biasanya Reuters. Terus Bloomberg itu tentang ekonomi. Terus ada The New York Times, The Economist juga bagus. Salah satu yang aku saranin untuk dibaca oleh Hana ya, terutama sebagai atau teman-teman yang lagi melakukan riset atau melakukan cari-cari topik skripsi, paling nggak baca satu majalah The Economist, kalian bakal tahu nih satu dunia itu lagi ada isu apa aja. Itu ada dari isu politik, ekonomi, sosial itu ada di situ
di ekonomis gitu. Nah itu teman-teman bisa baca itu. Nah setelah teman-teman baca semua, misal nih teman-teman pilih satu isu A, misal dapat satu isu A, terus teman-teman dapat bacaan dari semua, udah baca semua sumber nih, misal dari Reuters, New York Times, segala macam udah dibaca semua dengan isu yang sama. Setelah itu baru teman-teman bikin summary, intisarinya itu ada apa aja dibikin. Terus yang bagus itu biasanya kita akan menemukan aktor yang terlibat. Aktor itu bisa dari bahan bacaan yang kita baca itu, kita paling nggak menemukan satu aktor yang terlibat itu siapa aja. Apakah itu negara, atau apakah itu NGO, atau apakah itu swasta, atau lain sebagainya. NGO itu kayak misal kalau kita sebutin kayak Greenpeace itu maksudnya NGO. Terus kayak negara misal kalau dari pemerintah, misal pemerintah negara mana, masih kebijakan luar negeri apa. Terus isunya yang berkembang itu apa. Paling enggak itu tuh setelah kita baca semuanya, bacanya jangan cuma satu sumber berita, tapi harus baca semua berita yang ada. Setelah semua dibaca, kita langsung bikin summary. Nah, setelah bikin summary baru kita baca lagi. Nah, setelah itu pasti kita paham. Nah, analisis itu apa sih? Analisis itu sebenarnya tuh kita menjelaskan kenapa isu itu terjadi atau kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah. Misal nih, salah satunya nih contoh ya, misal uh, pemerintah memberikan kebijakan untuk meniadakan mudik 2021. Nah, berarti analisis yang perlu kita kita kasih tahu di situ berarti apa sih alasannya pemerintah ngasih kebijakan itu, terus dampaknya apa ke ekonomi, dampaknya apa ke sosial, dampaknya apa ke politik. Nah, misal dampak ke ekonomi, misal otomatis nggak ada perputaran uang di desa-desa. Karena kalau misal dulu kalau ada mudik kan otomatis orang dari kota biasanya kan balik ke kampung halaman kan. Biasanya mereka bawa uang banyak nih. Otomatis ada perputaran uang di situ kan. Itu kan akan memacu pertumbuhan ekonomi juga. Nah, ketika nggak ada mudik berarti otomatis nggak ada perputaran uang di situ. Otomatis masyarakat nggak punya uang, ada pertumbuhan ekonomi di situ. Terus sosialnya tuh kayak gimana? Akibatnya banyak orang-orang yang putus, ada yang PHK segala macam, terus nggak kelaparan, kemiskinan akan bertambah gitu. Itu sosial. Terus kayak politiknya kayak gimana sih? Ternyata karena apa? Karena ada kebijakan pelarangan mudik, mungkin secara politik mungkin bakal ada protes dari partai apa gitu kan, karena kontra sama kebijakan dari pemerintah. Itu bisa jadiin analisis kayak. Jadi analisis itu simpelnya atau sederhananya adalah kita menjelaskan mengapa suatu isu itu bisa terjadi atau suatu kebijakan itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah atau aktor-aktor tertentu. Bisa dari sejarahnya kayak gimana, dampaknya tuh kayak gimana. Itu yang namanya analisis tuh kayak gitu. Pada dasarnya itu 5W1H lah ya Mas ya. Harus memuat 5W1H itu 5W1H kan ya. 5W1H. Jadi bagaimana? Iya 5W1H sih paling enggak. Sama harus terjawab di analisis. Sama paling tadi yang awal-awal sempat Mas lagi singgung juga itu argumen pendukung ya. Argumen pendukung. Kalau misalnya kita mau analisis lebih dalam kayak gitu misalnya. Ya. Bukan dalam bentuk kalau di FPCI kan ada yang topi update, ada yang nanti bentuknya opini yang penjelasan terhadap suatu isu kayak gitu. Itu kan mungkin akan lebih detail lagi. Iya. Misal analisis ya, kita mau analisis kedekatan negara Cina sama Indonesia misal. Kita bisa analisis dengan berapa besar investasi Cina di Indonesia nih selama misal 5 tahun ke belakang gitu kan. Misal atau kita batasin di periodenya Presiden A gitu. Presiden A kan menjabat misal 5 tahun atau 10 tahun. Kita bisa lihat tuh perkembangannya kayak gimana, investasinya meningkat atau menurun nih. Itu bisa jadi salah satu indikator atau supporting idea yang bisa kita gunakan untuk analisis.
Karena di situ kan kita berdasarkan dari data ya. Misal Cina tuh dari tahun 2015 sampai sekarang ternyata investasinya semakin meningkat berapa persen atau berapa triliun yang dikucurkan di Indonesia segala macam. Itu salah satunya. Iya, betul. Salah satu kedekatan. Terus misal kedekatan itu juga bisa dilihat dari seberapa sering pejabat pemerintahnya itu mengunjungi suatu negara. Oh iya, Misal semakin penting kedekatan suatu politik. negara bagi negara lain itu, semakin sering pejabatnya akan ke sana. Misal bisa dilihat pemerintah pejabatnya dari China itu berapa sering sih datang ke Indonesia, seberapa sering ketemu sama presiden kita, gitu-gitu. Oke. Iya. Nih Mas, tadi kan Mas Zaki sempat nyinggung The Economist ya. Nah itu aku Iya, setuju ekonomi. banget sih. The Economist tuh aku juga suka baca The Economist. Dan uniknya tuh The Economist tuh setiap awal tahun selalu memprediksikan kejadian 1 tahun yang akan depan tuh akan kayak gimana Kayak gimana? kira-kira. Ya itu unik banget sih. Dari prediksinya Iya, kadang ya ada yang benar, ada yang salah, kayak gitu-gitu. iya. Biasanya kalau kayak gitu kan biasanya mereka kan karena sejarah kan akan mengulangi dirinya sendiri kan kayak gitu. Jadi Ya. karena mungkin The Economist sudah berpengalaman dengan isu-isu yang mungkin akan bergulir terus ke belakang tuh, oh ternyata dulu ada isu yang sama kayak gini dan ke depan tuh bakal kayak gini loh. Tapi nah itu yang selalu mungkin karena The Economist sudah berpengalaman dengan isu-isu tertentu dan isunya sama mungkin dan hanya aktornya aja yang berbeda atau waktunya yang berbeda dan tapi sebenarnya intinya itu sama dan mereka jadi bisa nebak nih ke depan tuh bakal kayak gimana sih prediksinya kayak gitu. Betul. Iya, kayak prediksinya yang tentang pandemi ini nggak mungkin dalam waktu 2 tahun kayak misalnya kasus tahun 1900 itu 100 tahun yang lalu kan katanya cuma 2 tahun tuh pemulihannya. Tapi Yeah. katanya prediksinya ini corona bakal lebih lama ini mungkin nggak cuma 2 tahun karena ini. Dulu ada sih awal Ya, tahun karena 2020. analisisnya ada A, B, C, D, F, G gitu kan. Nah, itu kan mereka ngambilnya dari sejarahnya kan dulu kayak gimana sih gitu kan. Itu bagian dari analisis kayak gitu. Kita ngeliat sejarahnya dulu. Dulu ada isu yang serupa nggak sih gitu. Dan dampaknya kayak gimana. Terus apa yang mereka lakukan gitu-gitu kan. Nah, itu kita bisa jadi analisis. Nah, itu The Economist tuh melakukan analisisnya kayak gitu. Nah, makanya aku rekomendasiin bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih belum banyak baca, salah satu yang bahan bacaan untuk teman-teman yang malas baca mungkin The Economist. Karena The Economist itu bisa memberikan kita pencerahan banyak isu, terus dari berbagai negara juga, itu komplit banget sih. Jujur aja dari abjad biasanya negara A, B, C, D, F, G itu ada isu apa aja di awal-awal. Bagus emang. Bagus sih kalau Akmal udah baca The Economist. Anda udah baca belum? Cuma beberapa artikelnya doang sih, nggak secara intens gitu. Iya. Aku paling ngikutinnya ini sih Foreign Policy, majalah Foreign Policy. Foreign Policy juga sih, iya. Oh iya kamu. Ntar email itu makanya dia apa ya setiap weekday itu kan ngasih kayak morning brief gitu. Ya. Kalau misalnya aku subscribe terlalu banyak, jatuhnya malah jadi kayak nge-spam kan. Jadi aku coba nge-subscribe ke Foreign Policy dulu gitu. Iya. Terus kalau misal FPCU itu punya satu email tuh, emailnya khusus buat monitoring berita kalau bisa. Jadi misal nanti Hana kalau punya staff, tugasnya tuh bikin monitoring kayak misal ada berita apa, berita internasional nih, misal kita kasih judul tentang isu militer gitu kan, militer titik dua judulnya apa gitu kan. Terus beritanya copy paste gitu kan, ada formatnya tertentu, terus kita post di email gitu kan. Jadi email itu bisa bisa terdiri dari beberapa email gitu kan. Misal ada emailnya Akmal, ada emailnya Hana, ada emailnya staff yang lain. Jadi mereka terupdate loh, oh militer, ada isu militer tuh tentang ini, misal ada Myanmar gitu kan. Ada isu tentang ekonomi gitu, misal Cina ngapain gitu. Itu salah satu caranya bisa pakai email. Nah, monitoring sih salah satunya monitoring. Jadi nanti isunya biar nggak stuck di Hana aja nih, bukan hanya Hana aja yang terupdate gitu kan. Jadi semua orang bisa terupdate dengan satu kali pekerjaan. Misal Hana baca berita tentang apa di foreign policy gitu kan, terus Hana bikin
udah subscribe terus Hana copy paste dari judulnya, terus tanggalnya berapa, tanggal kapan, terus isi beritanya di Word di format tertentu gitu kan, dirapiin, terus di submit di email yang tadi udah dari kumpulannya email-emailnya anak-anak PCI gitu kan, terus ada update-nya. Oh, ada berita ini gitu kan, jadi mereka baca. Mungkin jadi salah satu ide buat anak-anak biar update. Bisa itu bisa Monitoring. jadi salah satu metode. Kan, iya, Hana kan sekarang single factor kan, jadi cuma satu orang nih di R&D kan. Jadi dengan satu itu Hana sudah memberi banyak kontribusi ke orang lain untuk update dengan isu-isu. Itu salah satu fungsi riset kayak gitu sih. Oke. Insight-nya bisa diaplikasikan soon ya mungkin. Beberapa bulan ke depan mungkin udah bisa mulai diaplikasikan. Nah, jadi kalau misal nih udah ada isu tertentu kan, misal nanti kalau Hana mau bikin summary atau bikin publikasi di media sosial, untuk cari sumbernya Hana tinggal cari aja di email itu, misal kata kuncinya apa. Misal COVID nih, udah keluar nih COVID-nya, tinggal Hana dibaca satu-satu terus Hana rangkum. Itu nggak usah cari berita-berita lagi, carinya udah ada di email, karena udah ada monitoring. Oke. Terus apalagi nih ya? Bahas apa lagi? Kita bahas bahas apa? Hana terakhir baca tentang apa, Han? Isu internasional. Terakhir baca tentang G7 Summit, Mas, yang di Cornwall, terus yang persetujuan mereka buat kerjasama donasi sekitar 870 atau 880 juta dosis vaksin lewat COVAX kan. Terus diharapkan akhir 2021 tuh setengah dari jumlah itu tuh udah diadministrasi ke negara-negara berkembang, khususnya di Afrika ya. Ya itu sih yang benar aku baru banget baca. Ya itu juga nanti akan seksi buat dianalisis sih. Jadi nanti misal negara mana yang dapat kuota terbesar atau semuanya kuotanya dibagi sama rata atau enggak kayak gitu kan. Itu akan jadi sifatnya politis banget, dan itu bisa dianalisis nih kenapa si A dapatnya lebih banyak, si B lebih sedikit. Itu bagus juga. Terus kalau teman-teman juga ngikutin isu tentang pembangunan keberlanjutan gitu kan, kayak kita sekarang udah ada peralihan nih dari isu bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan gitu kan. Misal kayak sekarang kan kalau Hana atau Akmal baca berita kan mesti sering ada bikin mobil listrik segala macam, perusahaan baterai listrik segala macam. Nah kalau di HI nih kita sambung lagi ke teori green theory. Nah itu bisa dianalisis pakai green theory. Nah tapi kalau lebih radikal lagi nih, Hana atau Akmal bisa juga bahas tentang pakai teori yang beda lagi. Kalau misal pakai green theory kan itu berarti otomatis mendukung isu itu kan, misal kayak mendukung, berarti kita dukung. Biasanya green theory itu cenderung mendukung isu-isu tentang pembangunan keberlanjutan lah, politik hijau lah istilahnya. Tapi kalau kita pakai teori lain atau perspektif lain, misal kayak dekonstruksi nih, biasanya salah satu teori yang agak cukup radikal itu kan dekonstruksi. Misal benar nggak sih baterai itu akan memberikan perubahan yang drastis untuk kehidupan kita? Benar nggak sih itu pembangunannya keberlanjutan? Karena di balik pembuatan baterai listrik atau mobil listrik atau perusahaan listrik itu ada pertambangan loh di situ loh. Kita harus mengeruk banyak sumber daya alam. Kita harus banyak merusak lingkungan. Kita harus merusak hutan untuk mengambil nikel segala macam. Nah itu benar nggak sih kayak gitu? Apakah emisi karbonnya tetap berkurang gitu ya? Iya. Benar nggak sih itu emisinya bakal berkurang karena kita menggunakan baterai listrik dan kita menghentikan bahan bakar fosil gitu, batu bara misal. Kita nggak pakai batu bara. Terus kita pakainya listrik. Tapi listrik itu sumbernya dari mana sih? Bara.
listrik itu dapatnya dari mana? Misal dari nikel kan, bahan baku Oh, satu-satunya iya, iya. nikel. Nikel kita harus nambang, harus merusak hutan juga, harus nambang segala macam. Kan kalau nambang kan otomatis kita akan ada bekasnya, kan bekasnya itu akan sulit untuk dipulihkan gitu kan. Kayak tambang emas gitu kan juga rusak banget gitu kayak di Papua segala macam. Nah, benar nggak sih kayak gitu kan? Itu bisa pakai teori yang lain. Iya, iya. Terus kayak benar nggak sih kita benar-benar di dunia modern itu segala sesuatunya akan dipermudah. Nah, kalau kita pakai perspektif kosmo misal, itu akan misal nih dulu kan sekarang perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju ya, kesehatan semakin bagus, klaimnya semakin bagus, tapi kok kenapa masih ada penyakit-penyakit yang baru, gitu. Masih ada kemiskinan. Itu jadi kalau modern kan berarti otomatis harusnya kemiskinan itu akan berkurang, angka kesehatannya itu semakin baik, semakin baik. Tapi ternyata justru semakin berkembang atau semakin modern suatu negara atau suatu wilayah atau dunia itu semakin modern, tapi akhirnya ada virus-virus baru nih yang muncul. Apakah kita benar-benar modern? Apakah benar-benar maju segala macam? Itu pakai teori-teori yang lain juga bisa jadi apa sih? Jadi perdebatan yang seru. Iya sih. Apalagi kalau di Indonesia itu kan ada pemandangan yang cukup unik nih Mas akhir-akhir ini. Apa? Dari semua menteri di Indonesia yang mendukung green EBT pembangunan Iya. berkelanjutan Energi EBT baru terbarukan. energi baru terbarukan kan. Nah, Iya. itu malah Menteri Luhut, Pak Luhut. Dari semua menteri aku malah nggak expect kalau Pak Luhut yang bakal mendukung kayak gitu. Nah, malah ini akan menarik kalau kita bahas itu akan menarik. Soalnya aku juga ngikutin isunya kan. Jadi pertambangan batu baranya paling banyak di Indonesia. iya. Salah yang paling megang Iya. pertambangan Ya dia batu punya bara. perusahaan batu bara. Tapi kalau kita coba analisis ya, sekarang kan banyak sebenarnya kalau nanti coba di track deh oleh Akmal sama Han. Banyak investasi yang dari Tiongkok itu ke Indonesia itu di perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia dari Cina, kebanyakan dari Cina. Nah, nikel itu buat apa sih? Itu buat mobil-mobil listrik itu untuk perusahaan baterai. Nah, itu untuk apa? Ya untuk klaimnya sebagai pembangunan keberlanjutan energi baru dan terbarukan. Kan. Jadi klaimnya kan bisa kita punya stok nikel terbesar di Indonesia, di dunia gitu kan, salah satunya. Gitu kan. Ya, tapi kalau kita analisis lagi, ya itu karena kita terlalu dekat, bukan karena terlalu dekat sih. Karena ada kepentingan ekonomi dan politik di isu-isu itu gitu. Karena sekarang itu yang lebih menguntungkan. Menguntungkan bagi pemerintah, bagi Indonesia. Ya, tapi yang Presiden Jokowi pun belum memberikan statementnya kok Mas. Yang di acara buat November nanti itu kan ada tuh pertemuan tentang perubahan iklim, aku lupa. COP26 ya. Ya itu ya. Nah itu belum ngasih keputusan padahal harusnya tuh Maret kemarin. Itu kan kemarin yang diangkat sama FPCI itu. Yang digaung-gaungkan, ayo presiden harus ikut ikut perjanjian itu kayak gitu. Tapi belum ngasih lah. Terus malah akhir-akhir ini Menteri Luhut malah yang katanya akan mendukung. Tapi itu kalau nggak salah kalau aku baca berita tadi memang udah ada arahan dari Jokowi presiden. Oh udah. Kalau nggak salah. Iya itu, sih. Tapi sebenarnya kalau bahas isu domestik tuh wah bisa seru banget ya. Ya isu domestik dulu tuh waktu kuliah aku pernah sebenarnya ada perdebatan sih kalau dulu tuh ada salah satu dosen dari UGM kan ngasih kuliah terbuka ya di Unsur gitu kan.
Ohtar Mas'ud kalau nggak salah dari waktu itu atau siapa gitu ya, aku lupa. Ada perdebatan sebenarnya apakah isu domestik itu udah masuk ke isu bisa dijadiin sebagai skripsi di hubungan internasional. Terus siapanya? Menurut Bisa tuh. Akmal bisa nggak? Bisa tuh Mas. Menurut Akmal bisa nggak? Bisa sih kalau menurutku. Kan waktu itu kalau nggak salah ada yang nyatain bisa, ada yang nyatain nggak bisa. Karena kalau isu domestik itu ranahnya ke Ilmu jurusan politik. Tapi Sensitif tergantung sih langsung. sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya tergantung sih kita ngarahinnya gimana, analisisnya kayak gimana. Karena kalau lagi-lagi kebijakan domestik itu nggak semata-mata cuma untuk kebijakan domestik, tapi ada implikasinya keluar negeri. Pasti otomatis ada. Jadi selama kebijakan domestik itu sebenarnya bisa kita jadi topik skripsi di hubungan internasional asal kita bisa membuktikan kalau itu ada koneksinya sama kebijakan luar negeri atau dampaknya ke luar negeri. Isu-isu yang cukup panas akhir-akhir ini juga kan tentang vaksin tuh. Di antara banyak vaksin Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. Indonesia tiba-tiba muncul satu vaksin milik Dr. Terawan yang di endorse oleh DPR DPR. Nah, waktu itu langsung muncul satu nama vaksin yaitu vaksin Nusantara. Nah, ini kalau dilihat-lihat juga cukup unik juga nih vaksin Nusantara. Tadi kita sebelum mulai podcast ini kan sempat nyinggung juga itu. Nah, apakah mungkin nih vaksin Nusantara itu emang benar-benar ampuh gitu, Mas? Menurut Mas Zaki gimana, Mas? Kalau aku sih sebenarnya nggak mau bicarain ampuh nggak ampuhnya. Oh ya, oke. Bicara ke politiknya sebenarnya. Politik di belakang itu. Ya mungkin kalau Akmal atau Han ngikutin beberapa tahun ke belakang kan semenjak Donald Trump masih jadi presiden kan udah ada namanya perang ekonomi ya. Perang ekonomi itu kan antara Amerika dan China. Nah, dua negara ini sama-sama sekarang penghasil vaksin. Ya, satu ada dengan Sinovac, misal satunya lagi ada sama Pfizer gitu kan. Nah, terus negara lain mungkin AstraZeneca dari UK ya, dari Inggris. Nah, jadi sebenarnya tuh vaksin itu kan ada nilai ekonominya. Jadi kalau Akmal lihat kan Indonesia itu kan salah satu negara terbesar, berarti otomatis ada potensi pasar yang sangat banyak. Nah itu di belakang itu emang ada kapital yang bermain di situ kan. Semakin banyak vaksin didistribusikan di situ, berarti semakin banyak uang yang mengalir gitu keluar atau ke dalam gitu kan. Itu juga kayak gitu permainannya. Terus semakin dekat suatu negara itu akan semakin didominasi dengan produk vaksin tertentu. Gitu. Kalau misal kayak sekarang misal cenderungnya ya, kalau aku lihat kecenderungan antara kedekatan Indonesia dengan China, kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat, atau kedekatan Indonesia dengan negara lain, itu bisa kita lihat cenderung lebih dekat dengan China. Makanya kenapa vaksin-vaksin yang paling banyak digunakan oleh Indonesia itu adalah Sinovac gitu kan. Terus, nah ini karena aku salah satu bidang pekerjaannya salah satunya ada media engagement. Jadi kalau cara orang untuk berkompetisi itu bisa lewat media gitu kan. Jadi bisa jadi kalau ada suatu pihak yang nggak pengen suatu produk mendominasi di suatu negara nih. Misal vaksin A kan ada beberapa vaksin nih ya dari perusahaan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kita ambil dua nih. Ada perusahaan A, ada perusahaan B. Mereka mengeluarkan vaksin. Satu vaksin A, satu vaksin B. Nah, tapi vaksin perusahaan A itu dari negara A, perusahaan B dari negara B, dan perusahaan A itu lebih cenderung dekat dengan negara tujuan gitu kan.
Nah, ternyata produk vaksin ini yang lebih mendominasi. Nah, satu perusahaan yang B ini kan otomatis tersaingi kan, merasa tersaingi. Otomatis dia bagaimana caranya untuk melakukan membuat opini publik itu berubah gitu, melihat suatu produk itu berubah. Misal akhirnya keluar nih berita misal vaksin A itu bisa menggumpalkan darah gitu kan, terus akhirnya ada yang meninggal misal segala macam. Terus vaksin untuk menyaingi itu, terus vaksin A mengeluarkan rilis kalau itu efektif berapa persen gitu dibandingkan vaksin-vaksin yang lain. Jadi sebenarnya kalau membahas tentang vaksin itu kita harus melihat itu lihat dari sisi politik dan ekonominya. Sebenarnya di balik vaksin itu ada peluang ekonominya, gitu. Ada sisi ekonomi. Tapi kan Bukan semata-mata tentang kesehatan. Tapi kan yang diuntungkan pada akhirnya kan kelompok tertentu aja kan ya Mas, Nah, pemilik vaksinnya aja. makanya kemarin itu kalau Hana sama Akmal ngikutin berita internasional tuh kan salah satu presiden dari Brasil kan nyebutin kan, oh ini sebenarnya emang konspirasi nih. Kalau media nggak percaya atau masyarakat nggak percaya bisa cek salah satu negara yang paling banyak mendapatkan devisa atau pertumbuhannya paling banyak itu siapa. Nah itu yang yang diduga mempermainkan isu COVID dan vaksin. Oh, justru yang paling banyak kasusnya. Yang paling banyak pertumbuhan ekonominya paling pesat, justru paling pesat. Oh, I see. Berarti kelihatan jelas akhir-akhir ini. Saat pandemi. Nah itu pernyataan dari Presiden Brasil ya. Kalau Presiden Brasil, kalau selevel presiden seharusnya kan dia udah dapat info intelijen, info segala macam, intelektualnya lebih terpercaya kan. Kalau misal kita memandang info kayak gitu, oh itu konspirasi gitu. Tapi selevel presiden kalau menurut aku kan mereka udah banyak informasi yang masuk ke dia kan, dan informasi itu informasi yang lebih sifatnya lebih terpercaya seharusnya. Kalau kita bilang kayak misal salah satu tokoh artis misal kayak kalau kita sebut Jering gitu, Jering disebut konspirasi ya karena dia masyarakat biasa, dia nggak punya akses banyak terhadap informasi-informasi penting. Tapi kalau presiden sampai bilang kayak gitu, harusnya kita harus curiga dong. Benar, mungkin kemungkinan itu benar. Nah kita bisa cek karena si presidennya bilang ya coba aja kalau kalian cek aja negara mana yang paling banyak pertumbuhan ekonominya di saat seperti ini. Nah, itu bisa dicek. Nah itu data-data kayak gitu bisa jadi data pendukung. Nah itu udah dikasih clue tuh sama presiden kayak gitu. Yang presiden yang baik tuh kayak gitu sih harusnya. Berarti itu justru makin memperkuat dugaan kalau corona itu dibuat ya Mas, malah ya Mas sebenarnya. Iya kan? Sih. Nah, pernyataannya dibuat itu kan karena presiden Brasil bilang kayak itu. Kalau aku ikutin kalau berdasarkan argumen presiden berarti otomatis memang ada konspirasi, berarti bisa ini COVID itu man disaster gitu kan, dibuat oleh manusia nih ternyata untuk kepentingan politik atau ekonomi gitu. Jadi dan seperti yang aku bilang, otomatis kan jadi ada perang ekonomi nih, ada antara dua superpower karena ekonomi antara Amerika Serikat sama satu lagi Tiongkok. Nah mungkin dari keduanya nih ada salah satunya yang gitu. Lagi-lagi kan karena belum selesai. Kalau iya, nah semakin lama itu semakin banyak akumulasi kapital yang diterima dua negara itu kan. Nah kalau tadi kan argumen awalnya kan ini karena perang ekonomi kan, perang ekonomi itu akhirnya. Nah kalau aku analisis berarti aku ngambil argumennya si presiden kan. Presiden Brasil bilang ya kalau misal aku pengen memperkuat pernyataan aku kalau ini perang ekonomi, berarti aku ambilnya di pernyataan si presiden Brasil, terus aku nyari datanya nih, aku ngecek negara mana aja yang pertumbuhannya paling pesat 2 tahun terakhir ini semenjak pandemi. Nah itu bisa di ranking, oh ini Cina, terus misal Tiongkok nih, misal terus kedua Amerika ternyata, terus ketiga mana gitu. Bahkan nggak cuma ngecek lagi nih
Sebelumnya tuh narasinya tuh kemana aja sih? Awalnya tuh virusnya di mana gitu. Terus kedua di mana gitu. Iya. Terus makanya mungkin jadi make sense ketika misal Presiden Donald Trump awalnya nggak percaya sama COVID gitu kan. Iya. Bilang itu virus dari Cina, virus Cina gitu kan. Itu bisa jadi kayak gitu. Iya Karena sih. mereka dapat info intelijen kan. Iya. Gimana? Sebenarnya menurutku tuh Donald Trump tuh salah satu presiden yang paling berani belak-belakan. Dia tuh Ya, terlepas dari frontal semua ya, terlepas dari semua sentimen yang kontroversinya, ada. ya. Iya, Tapi dia tuh salah satu yang paling frontal dan nggak kata ya kita nggak tahu juga sebenarnya tuh yang paling nah, benar kayak gimana. nah mungkin ya kan biasanya kayak gitu kan orang-orang yang dipercaya gitu kan adalah kita nggak, misal si Donald Trump kasih statement apa gitu. Orang-orang kan cenderungnya ngelihat Donald Trump, ini omong kosong gitu. Sebenarnya bukan omong kosong, tapi karena kita nggak punya akses dengan informasi yang sama yang didapatkan oleh si Donald Trump. Iya, Kalau iya. misal kita dapat akses yang sama, informasi yang sama, mungkin pikiran kita akan terbuka lagi. Oh, mungkin beda lagi nih ya. Dan kenapa Donald Trump ngomong kayak gitu kan mungkin lebih bisa dipahami ya. Iya, dan iya makanya akan lebih mudah dipahami karena kalau kita punya akses yang sama dengan Donald Trump. Tapi kita nggak punya akses yang sama. Kita sehari-hari disajikan dengan berita-berita atau media yang ada, media mainstream yang mana tadi aku udah bilang media itu medianya bersifat politis, ada yang nggak bersifat politis. Gitu. Dari narasumbernya yang dipilih di mana, siapa, terus diksinya kayak gimana, segala macam itu sifatnya politis. Makanya, nah itu media kan kita cuma mengakses yang kita dapat akses kan, ya yang dapat kita akses kan media mainstream. Terus semakin kita lama baca media-media itu semakin terbentuklah opini kita kan. Nah itu salah satu teori konstruktivis kayak gitu kan. Jadi salah satu apa sih itu kan membuat kita jadi subjektif sama orang atau objektifnya kayak gimana akan kelihatan. Semakin banyak baca media mainstream berarti kita opininya akan terbentuk gara-gara kita yang banyak bacaan dari itu kan. Misal media itu terus yang kita baca, media itu berasalnya dari negara apa gitu kan. Otomatis sentimennya kan sentimennya cenderung positif terhadap negara itu. Terus kita baca dari berita itu berarti kita bisa jadi persepsinya ke negara itu akan semakin positif karena beritanya selalu positif atau negatif atau sebaliknya. Ya, berita nasional yang cukup ramai akhir-akhir ini juga kan yang berkaitan dengan vaksin juga itu kan sebenarnya itu ya pembatalan haji. Ya, tadi kita sempat bahas ya sebelum podcast ini. Nah ini katanya gimana tuh Mas? Katanya ya, ternyata di balik pembatalan haji ini ada hubungannya dengan Arab Saudi terhadap Amerika kayak gitu di dalam vaksinnya ini. Gimana Mas? Kalau kita update berita lagi ya, kalau misal baca berita terakhir kan misal dari Arab Saudi meskipun sekarang udah ditetapin kalau misal hajinya cuma haji domestik yang ada masyarakat yang di sana aja yang bisa haji, tapi sebelumnya kan ada ketentuan-ketentuan yang perlu disiapkan oleh masyarakat negara lain untuk melakukan haji di sana. Salah satunya kan mungkin kalau berkaitan dengan vaksin kan mereka harus menggunakan vaksin Pfizer yang berasal dari Amerika Serikat. Misal kalau kita ambil studi kasusnya di Indonesia, kebanyakan di Indonesia menggunakannya Sinovac atau AstraZeneca. Otomatis ketika calon jamaah haji itu dapat vaksinnya Sinovac atau dapat vaksinnya AstraZeneca, tapi si Arab Saudi itu ngasih syaratnya itu pakainya vaksin dari Amerika itu si Pfizer itu, otomatis kita nggak bisa berangkatin haji karena kita nggak memenuhi persyaratan itu. Nah, terus kalau kita analisis lagi kedekatannya tuh kayak gimana sih? Kenapa sih Arab Saudi pilihnya si vaksin Pfizer bukan si vaksin Sinovac? Karena vaksin Sinovac kan harusnya vaksinnya yang paling banyak beredar di dunia harusnya kan sekarang. Nah, harusnya berarti kita bisa analisis nih, mungkin karena kedekatannya si Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Karena Arab Saudi kan punya kedekatan yang erat sama Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat tuh nggak mau misal Sinovac itu mendominasi vaksin-vaksin di negara-negara lain.
Makanya salah satu intervensi untuk melakukan penyeimbangan produk mungkin atau intervensi produk vaksin di suatu negara mungkin salah satunya dengan itu persyaratan itu. Mungkin salah satunya yang kena Indonesia misalnya. Karena Indonesia salah satunya market terbesar di dunia karena penduduknya banyak nih. Biasanya sampai 270 jutaan gitu kan. Muslimnya terbesar. Iya, muslimnya terbesar gitu kan. Muslim kan paling banyak yang pengen banget naik haji kan banyak banget kan itu kan. Terus kalau nyediain harus pakai Pfizer aja paling nggak berapa juta orang yang bakal pakai Pfizer. Kalau itu dijadiin benar-benar jadiin syarat gitu. Nah itu akan menyaingi dominasi vaksin Sinovac di Indonesia. Itu dari sisi ekonomi politiknya kayak gitu. Iya sih. Kalau bisa. Ya. Kemarin tuh kan sempat dibahas juga kan sama Rocky Gerung di Mata Najwa itu. Iya. Tapi waktu itu Rocky Gerungnya dia bahasnya lebih ke diplomasinya Indonesia. Gimana kok sampai nggak bisa dapat kuota haji kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Iya kayak gitu kan. Kalau yang namanya diplomasi kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat secara kasat mata ya. Mungkin orang-orang tertentu yang geraknya undercover gitu kan. Kalau diplomasi kayak gitu kan. Nah, kita nggak bisa analisisnya kayak gitu ya bisa-bisa aja sebagai seorang akademisi ya. Kayak tadi aku bilang kayak gitu kan mungkin karena aku punya background hubungan internasional terus aku bisa tahu nih kalau analisis tuh ternyata bisa dari kedekatan suatu negara, bisa dari sisi ekonomi politiknya kayak gimana. Terus apalagi aku ditambah sekarang kerjanya di konsultan gitu kan, otomatis aku tahu nih kompetisi pasar tuh kayak gimana gitu kan. Persaingan produk tuh kayak gimana. Gitu kan. Salah satunya persaingan vaksin mungkin salah satunya tadi. Analisisnya ke arahnya itu. Cukup menarik juga ya. Berbagai isu tuh kalau dibahas pasti menarik dan ada aja pasti yang. Iya, yang menarik juga sebenarnya ada isu lagi sih. Salah satunya isu yang mungkin kelihatannya domestik banget sih. Itu adalah kebijakan Cina untuk memberikan izin kepada warganya untuk memiliki 3 anak. Oh, yang terbaru itu ya. Kan isu terakhir ya kemarin ya. Jadi kalau Hana atau Ahmad belajar tentang hegemoni, teori hegemoni, salah satu cara untuk mendominasi, salah satu syarat hegemoni itu kan harus punya penduduk yang banyak, sumber daya alam yang banyak. Terus apalagi ya pemimpin yang kuat ya kalau atau apa gitu. Pokoknya ada 3 atau 4 syarat. Nah, syarat pertama itu adalah memiliki penduduk yang banyak. Sekarang berapa ratus juta sih sebenarnya masyarakat Cina gitu. 2M. Terus ditambah lagi 3 anak itu kan udah banyak ya. Udah banyak, otomatis itu salah satu cara untuk melakukan hegemoni itu kayak gitu. Salah satunya itu memperbanyak penduduk. Nah, semakin banyak penduduknya semakin banyak cadangan pertahanannya gitu. Jadi kalau di pertahanan kan misal ada militer tuh sebagai garda terdepan, nah cadangannya itu masyarakat sipil misalkan gitu. Nah, semakin banyak masyarakat itu semakin kuat suatu negara. Nah, terus caranya gimana manfaatin masyarakatnya atau warga negaranya yang banyak itu ya kita kirimlah ke negara mana. Jadi kalau misal istilahnya di Indonesia kan sebagai TKI itu kan tenaga kerja Indonesia. Mungkin kalau di Cina jadi tenaga kerja Cina gitu kan. Harus kerja di mana aja gitu kan. Ketika mereka disebar ke mana aja ke suatu negara, otomatis mereka membawa nilai, membawa budaya gitu kan. Itu akan ada soft power di situ kan, ada asimilasi budaya, ada apa segala macam gitu. Iya. Mungkin itu nanti bisa kita bahas lagi nih Mas. Iya, jadi kemana-mana ya. Tapi isunya ya, kalau diaspora Tiongkok ada di mana-mana dan iya kan diaspora Tiongkok. Iya, jadi kalau misal nih ternyata diaspora Tiongkok tuh banyak tuh di suatu negara dan itu menghasilkan devisa misalkan. Nah ternyata suatu keadaan tertentu Tiongkok menyatakan perang gitu kan ke suatu negara, terus masyarakat sipilnya dipersenjatai. Nah ternyata diasporanya juga akhirnya mendukung karena punya nasionalisme. Terus bagaimana tuh akhirnya suatu negara tujuannya tuh kayak gimana? Nah itu salah satu teori hegemoninya kayak gitu yang diterapi sama Cina tuh kan.
memperbanyak dari sumber daya alamnya mereka udah banyak kan. Terus apalagi wilayahnya luas. Itu kan militernya juga banyak, militernya salah satu terkuat juga di dunia. Terus tambah lagi penduduknya banyak. Nah salah satunya diaspora menggunakan diaspora kayak gitu. Dijelasin Hana sih. Itu sih. Jadi bahayanya kayak gitu. Kalau negaranya nggak paham kayak gitu harusnya curiga sih kenapa tiba-tiba kok kebijakannya jadi 3 gitu kan, 3 anak. Kenapa nggak 1 aja? Karena kalau dari segi jumlah tuh sebenarnya banyak ya, masih banyak berapa ratus juta tuh tindakan. Wah, orang yang gosip-gosipnya itu aku dulu kan pernah tuh Mas punya IP exchange culture participant yang dari AIESEC gitu, dari Cina. Makanan spesialnya mereka yang buat orang kaya itu bayi janin itu Mas, katanya loh. Ngeri banget. Iya, dulu loh itu katanya yang buat saking banyaknya anak, terus habis itu sering banyak yang dikuburin, nah itu malah dibuat makanan. Nah itu kan jadi aneh. Nah kalau ada fakta kayak gitu kan jadi aneh. Kenapa akhirnya dikasih kebijakan 3 anak? Tapi sementara dari kemarin tuh kenapa nggak dari dulu aja? Nah tapi 3 anak gitu kan untuk mengantisipasi aging society kan, mereka justifikasinya karena ada aging society jadi mereka memberikan kebijakan 3 anak, punya 3 anak. Padahal kalau ada fakta kayak gitu yang ceritain Akmal, otomatis harusnya bayi-bayi itu harusnya nggak boleh dijadiin makanan dong gitu. Cabang bayi itu nggak boleh dijadiin makanan. Dan harusnya hidup karena kalau justifikasinya ada aging society harusnya mereka betul dipelihara, dibesarkan. Jadi kan jadi tanda tanya lagi kan. Tujuannya itu sebenarnya apa sih? Apakah benar-benar semata-mata karena ada kekurangan tenaga muda gitu atau ada sifat ada kepentingan politik yang lain? Membutuhkan rekayasa genetik mungkin ya Mas? Iya. Salah satunya teori yang bisa jelasin itu teori. Apaan? Mungkin yang Kak Akmal bilang itu pas Tiongkok masih netapin one child policy itu dari tahun 1960-an kalau nggak salah sampai 2016 kalau nggak salah itu masih berjalan. Terus habis itu diubah jadi two child policy. Terus kalau yang dari aku sempat baca statistiknya, kenapa dijadiin three child policy itu gara-gara selama setahun terakhir ibu-ibu Tiongkok tuh cuman ngelahirin total 12 juta bayi satu Tiongkok main Tiongkok itu. Nah terus dikit banget ya. Iya, jadi malah terlalu rendah untuk target pertumbuhan berkelanjutannya Tiongkok. Makanya diubah jadi three child policy gitu. Iya menarik. Karena karena juga mereka terbiasa ini udah berapa dekade kan kebijakan 1 anak sampai yang sejarah kelamnya itu kalau misalnya anaknya perempuan dibunuh lah waktu masih Tiongkok masih dulu Tiongkok masih lebih tertutup daripada sekarang. Iya, terus jadinya juga sekarang masyarakatnya udah terlalu terbiasa gitu dengan anak ya cuma 1 atau maksimal 2 lah. Dari yang aku baca. Ya mungkin kayak Indonesia sih, mungkin nanti beberapa ke depan kalau kan ada KB tuh yang 2 anak cukup gitu kan. Dan nanti akan ada update-nya gitu kan. Mungkin boleh 3 atau berapa. Mungkin nanti akan ada pada satu titik di mana Indonesia udah nggak membutuhkan KB lagi mungkin ya. Iya. Malah butuh anak banyak. Ya itu sih salah satunya itu. Kalau Akmal sama Hana baca Benturan Peradaban, apa sih nama bukunya tuh Clash of Civilization tuh salah satunya itu. Nanti akan ada pertarungan banyak. Apa sih suatu negara akan mendominasi ketika punya banyak masyarakat itulah. Itu menarik banget loh sebenarnya topiknya buat dijadikan skripsi. Nah ini skripsi. Ya. Hana bisa nih. Angkatannya Hana, atasnya Hana itu bisa banget nih. Apalagi masih fresh kan topik-topiknya. Ya udah. Ternyata udah 2 jam Mas.
Gila, lama banget, nggak kerasa. Kita mungkin kita cukupkan aja ya Mas ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau diucapkan? Udah sih itu aja, itu udah banyak istri juga, udah kemana-mana ya kayaknya ngobrolnya. Iya, aja buat aku sama Hana expect paling 40 menit tau Mas. Tapi Karena udah pertama kali juga ini. iya, tapi ini malah sampai lebih. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya udah mungkin pertama mungkin terima kasih buat Mas Zaki tadi udah menjelaskan panjang lebar dari mulai cerita-ceritanya masuk HI sampai di dunia perkuliahannya sampai how the struggle-nya bikin skripsi, pemilihan judul dan cerita-cerita juga tentang maksudnya cerita tentang skripsinya Mas Zaki, terus habis itu lanjut ke dunia kerjanya Mas Zaki saat ini. Dan banyak banget tadi sampai akhirnya kita tadi akhir-akhir ini sebelum ini kita membahas mengenai isu three child policy di Cina, terus tadi bahas tentang isu vaksin juga. Banyak manfaat. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Zaki dan diskusi-diskusi kita pada malam hari ini bisa bermanfaat oleh orang banyak, terutama oleh mahasiswa HI maupun di luar HI juga masyarakat Indonesia gitu ya. Semoga nggak jadi bingung ya. Nggak, nanti mungkin aku pisah jadi beberapa bagian-bagian itu aja sih biar nggak pusing. Soalnya jadi pusing bahas apa ini. Iya gitu. Itu Mas, paling gitu aja. Nggak enak juga nanti Mas Zaki waktu istirahatnya jadi berkurang kan. Gitu. Hana katanya lagi nggak enak badan. Aduh. GWS ya Han ya. Tapi masih tetap mau menjalankan podcast pada malam hari ini. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas Zaki. Terima kasih banyak Mas Zaki. Matur nuwun sangat Mas. Akmal Hana. Semangat ya Hana kuliahnya. Akmal juga semangat FVCI-nya. Ya, sip, semangat ya. Kalau habis ngobrol tuh aku selalu semangat tuh. Jadi ke recharge. Pasti. Oke. Ya Pak. Good night everybody. Dadah. Oke. Dadah. Ya, makasih Mas Zaki Kakmal. Ya, sama-sama. Teman-teman, itulah Mas Zaki, analis konstruktivis. Terima kasih. Inilah Poppy Podcast. Poppy Podcast is a brand new project by Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Jenderal Sudirman, or known as FPCI Unsud, the first community that focus on foreign policy and international issues in Universitas Jenderal Sudirman. The production is managed by Marketing Department of FPCI Unsud. Hirdus Nakmala and Prabu Anggoro are our executive producers. Hana Fathia is our researcher. Nisrina Izatil is our graphic designer. Video and audio editing by Prabu Anggoro. The music you're hearing is by Kevin McLeod. The production of this episode complies safety and healthy protocols.